Halo. Singa Allah yang gak kelihatan itu. Gitu loh. Ayo, Kak, sekarang jangan takut murtad ya. Aku bertanya sama kamu, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Jawab. Lihat Allah itu kau jadikan Allah. Sejak kapan kau lihat Allahmu kau jadikan Allah? Lah, kau ini mau diskusi apa mau menghujat? Kalau menghujat turun kau. Kau yang menghujat bro. Justru kau. Oten sampah dunia ada dalilnya. 1 Korintus 4 nomor 13. Ya, Kalian disuruh makan tai di atas tembok. Ya saya 36 nomor 12. Masalahnya apa? Gimana itu? Saya punya data bro. Tidak hanya nyongor. Dari ayat Ada lagi nggak Mon yang naik yang Kristen aja? Aku pengen buktikan bahwa Kristen itu pada gabrul-gabrul nih. Ayo. bahwa Islam Satu direkod ya teman-teman ya. Ada ini 1 lawan 4 nih. 1 lawan 4. Tolong katakan sama singa Allah yang super duper hebat ini. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? menjadi sulit. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Sejak kapan Muhammad punya mujizat? Menghujat kan? Kalian nggak mampu diskusi sama saya menghujat? Nggak mampu pakai data. Udah berempat kalian loh, udah berempat. Sekarang gantian yang lain, tolong aku sama si Nyimak. Tolong jangan dibuka mute-nya. Bentar Nyimak. Siapa yang mau diskusi? Gantianlah biar nggak saling nyaut-menyaut nih. Siapa? Aku nggak bakal ngiki kalian kalau kalian nggak menghujat. Kalau pakai data, ayo sama singa nih. Itu analisis nggak bisa dibantah. Ya, siapa dulu nih? Ayo teman-teman, sebarkan berita ini ya bahwa Oten berempat ini. Kabur demi Allah saya tidak mengkick ya. Demi Allah tidak aku kick. Dia kabur sendiri. Gugur 1. Jangan takut murtad. Saya bertanya sama kamu, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Jawab. Sekarang kamu tanya Yesus sejak kapan jadi Tuhan, ya kan? Iya. Oke, saya jawab. Yesus jadi Tuhan itu kan dia bangkit dari antara orang mati. Nas, Muhammad bangkit nggak? Muhammad itu Lah. Jadi sebelum dia mati di kayu salib itu belum jadi Tuhan. Siapa yang jadi Tuhan sebelum itu? bukan Yesus jadi Tuhan. Nah, Nabi mu aja busuk. Lah kamu mau menghujat? Yang busuk itu Tuhanmu, Wawan. Tuhanmu udah membusuk itu. Masa Tuhan mati 3 hari? Maling keledai, minjam pisau cukur. Ya, kalau menghujat aku mute kau dulu. Ini pejuang rantau Islam apa Kristen? Ini ciri-ciri lari nih, 4 lawan 1 loh, kalian hanya bisa menghujat. Bukan begini. Ada lagi ya Oten nih. Izinkan aku bicara. 1 lawan. Saya bukan Oten. Halo. Saya bukan Oten. Ya, yang Islam turun dulu ya, maaf ya Kak ya. Ini aku mau mengajar para Oten. Jangan dulu dikasih turun. Jangan dulu diturunin. Apa? Kenapa? Ini 1 lawan ini. Ya, Bang Eltari, Islam apa Kristen? Ayo, 1 lawan 8. Ini Gurunda ada di bawah nih. Hidup kekal atau agama yang nampak. Buktikan. Apa? yang kita butuh itu hidup kekal atau agama, itu yang kita harus. Kamu pertanyaan kamu nggak nyambung, bro. Mau bertanya sekarang saya jawab ya. Aku enggak bagus jaringannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku menjaring ini, Gurunda. Banyak dapat tadi 4, ada yang gugur juga sebagian. Bro, jaring. Ya, inilah. Oten pada mencret bentar lagi aja. Silakan 2 lawan 1. Silakan Gurunda. Iya,
apa materinya yang mereka pilih, silakan. Kita layani mereka sesuai dengan kemampuan mereka kan. Ya. Teman-teman Kristen ini kan IQ-nya IQ gorila, jadi kita harus sesuaikan dengan kemampuan mereka. Ya, silakan. Ya, silakan Bang, jangan takut murtad. Kan kamu pintar nih. Ya, silakan. Kamu tentukan materi apa yang mau diangkat atau Bang wartakan Injil, silakan. Ya, Kami udah oke, jelas terima kasih. sama kau. Ya, baik. Aja, kau sulit banget itu. Satu-satu kalian kan berdua nih, satu-satu. Ya, biar nggak kayak ibu-ibu kita. Sama Bang wartakan aja dulu ya. Kamu jangan takut murtad, diam dulu. Anteng di situ, silakan. Itu ayat yang tadi Pak sampaikan, Oten sampah dunia itu pada zaman Paulus itu dituduhkan bahasa-bahasa demikian pun kepada Paulus dan pengikut-pengikutnya. Makanya ayat itu ditulis kembali oleh Paulus kepada kita di dalam 1 Korintus yang tadi Pak bilang 1 Korintus 4 ayat 10 itu. Makanya ayat itu sering dipakai oleh pihak lawan kepada umat Kristiani. Jadi makanya itu mengapa ayat itu ada? Ayat itu ada karena pada zamannya dulu para Paulus dan teman-temannya itu pernah dihujat, pernah dituduh, pernah disampaikan sebagai sampah dunia karena ajaran Kristen pada saat itu tidak diterima di kalangan orang-orang tertentu pada saat itu, seperti mungkin mereka agama yang percaya kepada adat-adat, budaya-budaya, sehingga mereka menjatuhi fitnah kepada Paulus dan para pengikutnya pada saat itu. Iya, sudah Bapak wartakan Injil. Yang harus padahal kebenaran. Sudah, jangan cerita, ajukan aja pertanyaan atau gimana gitu loh. Sanggah nih. Ya, Gurunda, itu ada noise Gurunda. Noise ya? Iya, agak noise. Masih? Iya. Masih ada kresek-kresek. Suara musik atau apa? Kayak ada setrum-setrum begitu, Gurunda. Kayak ada setrum. Iya. Tapi nggak terlalu itu sih. Ya, silakan Gurunda. Masih? Iya. Ada kedengaran suara musik juga lagi di Lagi gunung ya, ini Gurunda ya. soalnya. Iya. Siap. Udah aman Gurunda. Oke. Ini temanya Oten sampah dunia. Wow. Nah, ini kita harus masuk ke pernyataan Yesus sendiri nih di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai orang Farisi, ahli Taurat. Nomor 15. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, menyeberangi daratan untuk mentobatkan satu orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah kau jadikan menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Nah, sekarang permasalahannya adalah orang Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat, orang munafik, itu siapa yang keluar dari Yerusalem kemudian mendirikan satu aliran kepercayaan yang berbeda dengan Yahudi? Itu siapa orang Farisinya? Silakan. Oke. Jadi dari sini aku jawab ya. Jadi kalau kamu mau menanyakan masalah itu dan kau bantah dengan aturanmu ayat itu. Gimana? Jangan kamu ayat itu lalu kau bantah lagi dengan kitab kami. Begitu. Ya enggak, saya bertanya, ini kan temanya sampah dunia. Sampah dunia itu lebih jahat, 2 kali lebih jahat daripada setan.
Nah, Ya salahnya berarti- itu kan di mana? Jadi kamu coba buktikan itu bantah dengan Al-Quranmu. Kan begitu. loh, kalau Al-Quran saya ulaika hum syarrul bariyah, orang kafir Kristen itu lebih hina dari binatang. Jangan bawa Quranku bahaya. Jangan bawa Quran bahaya kau bawa Quran. Sekarang kembali aja ke pernyataan Yesusnya. Yesusnya mengatakan apa? Bahwa orang Farisi yang keluar dari Yerusalem menyeberangi lautan menjelajahi daratan, pengikutnya adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Pertanyaannya, siapa orang Farisi dan apa nama sekte ajarannya di luar Yahudi? Itu loh. Ayo, semangat dong. Silakan. Maksudnya ayat itu di mana kesalahannya ayat itu yang Tidak ada yang salah dengan ayat itu. Yesus berkata, celakalah engkau wahai orang Farisi, wahai orang munafik, wahai ahli Taurat. Engkau menyeberangi lautan, artinya meninggalkan Yerusalem. Menjelajahi daratan, artinya meninggalkan Yerusalem. Untuk mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, dan setelah menjadi pengikutnya dijadikan sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Nah, pertanyaannya, siapa orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem mendirikan sebuah sekte di luar Yahudi di mana pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri? Itu siapa dan apa nama agama yang dibuatnya? Itu loh. Jangan bawa Al-Quran, bahaya kalau Al-Quran. Kalian tersakiti nanti. tersakiti di mana? Jadi pertanyaannya ini kan tinggal kau bantah dengan Al-Quran, kan gitu. Al-Quran saya mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih hina dari hewan. Oh gitu ajaran Ya. Al-Quran. Nah, berarti sampah dong ya. Kalau kamu pengikut Nabi palsu gimana? Justru pengikut Nabi palsu itulah yang orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Mana yang Jangan, tercatat di Al-Quran? jangan kemana-mana dulu. Ya, tunjukkan Nah, dulu. Al-Quran tidak membahas Nabi palsu. Yang membahas Nabi palsu itu Yesus. Nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Munculnya Nabi palsu. Enggak salah. Nabi, tapi itu. Nabi palsu itu mengaku bertemu Yesus di padang gurun, mengaku bertemu Yesus dalam bilik. Jadi jangan kamu bawa-bawa itu, jangan kau bawa Nabi palsu. Sekarang yang kita bahas ini adalah sampah dunia. Berarti Yesus Pengikut Nabi palsu semua. Katanya nabimu itu suri teladan buat lu. Masa Nabi palsu? di dalam Al-Quran tidak ada membahas Nabi palsu. Oke? Yang membahas Nabi palsu itu di Bible. Dan tanda-tanda Nabi palsu itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Dan itu hanya dilakukan oleh orang Kristen. Jangan kau cari yang lain. Jangan kau mempersulit dirimu. Sekarang kau sudah sesak napas, jangan kau biarkan jantungmu juga pindah ke kanan. Hei, lawan saya pakai ilmu, lawan saya pakai ilmu. Siapa orang Farisi, siapa orang munafik, siapa ahli Torah yang meninggalkan Yerusalem mendirikan sekte baru di luar Yahudi? Jawab. Jawab. Apa nama sektenya dan siapa orangnya? Halo, begini Om. Itulah yang dikatakan orang-orang pengikut Nabi palsu. Mati meja. Siapa Itulah yang yang nabi palsu? Yang dimaksud Matius 23 itu orang Farisi, orang munafik, ahli Taurat. Itu siapa? Kok larinya ke nabi palsu? Gak nyambung ente, sakit ente kan? Ini kita ikuti tema dong. Iya, ini kan host, otot tanpa dunia. host ininya host. Iya, Gurunda. Temanya kasih tanda tangan, tanda tanya. Oke, siap. Oke, siap Gurunda. Apakah oten Aman. sampah dunia? Berdasarkan pernyataan Yesus di dalam Matius 23, satu perikop dari nomor 1 sampai nomor 36 yang duduk di situ hanya Kristen. Contoh, coba baca di nomor 2-nya. Apa kata Yesus kepada muridnya yang asli? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat menduduki kursi Musa. Itu. Tetapi dengarkanlah setiap apa yang mereka perintahkan. Tetapi jangan kau mengikuti mereka, sebab mereka memerintahkan Taurat tetapi mereka tidak mempraktekkan. Nah, bedanya dengan Kristen apa? Kristen juga membawa Taurat.
terjemahan Taurat dibawa-bawa, tapi mereka tidak praktekkan. Berarti orang Farisi ini adalah pelanjutnya adalah Kristen. Itu yang pertama. Kita pakai Taurat dulu. Jadi Taurat itu munculnya di abad yang keberapa? Abad 14 sebelum Masehi. Enggak usah kemana-mana dulu. Kita habiskan Matius 23. Suma. Kau bilang abad yang ke-14, Suma. Tunggu nekat kau katakan itu. Udah. Sekarang kau tunjukkan aja dulu siapa orang Farisi, siapa ahli Taurat. Dengar. Siapa orang Farisi, siapa ahli Taurat, siapa orang munafik yang meninggalkan Yerusalem, mengajarkan kemudian satu sekte di mana pengikutnya adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Itu siapa dan apa nama sektenya? Jawab dong. Kau bahas dulu Taurat itu yang saya tidak butuh orang menangis di sini. Kita butuh orang yang berilmu. Cuma dengar teman-teman, dengan beraninya mengatakan bahwa Taurat itu munculnya ke abad 14. Lalu Mana bukti Cuma? lalu kapan? Lebih duluan Taurat dibandingkan Islammu Cuma. Sakit. Makanya Injil Taurat itu sudah ada di abad ke-14. Ngapain kau bahas kitabnya Yahudi? Ngapain? Emang lu Yahudi? Emang lu Yahudi? Ngapain kau bahas agamanya orang, kitabnya orang? Kau bahas aja Matius 23 itu. Siapa pendiri agama di luar Yahudi? Apa nama sektenya? Siapa nama tokonya? Gak usah kau nangis. Kau bahas dulu itu. Itu temanya. Apakah Oten Sampah Dunia? Saya katakan ya. Apa buktinya? Ya, Yesus sendiri mengatakan itu, bahwa Kristen 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Itu Yesus yang mengatakan itu. Yesus sendiri yang mengatakan, bahkan Paulus berani mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, Kristen adalah orang kafir. Jadi nggak usah kau nangis, itu fakta. Ya, itu fakta. Apakah Oten Sampah Dunia? Menurut Yesus, yes. Yesus yang bilang iya. Di mana buktinya Yesus mengatakan itu? Ya, angkatan jahat. Kristen ini angkatan jahat. Nah, saya tanya kau semua. Tanya aja terus, sampainya mulutmu doer. Lain dari Israel, kok ada nabi yang dari Arab? Nah, sekarang nabi yang mengajarkan Kristen yang manusia itu siapa? Seluruh nabi mengajarkan menyembah kepada hakikat pencipta alam semesta yang sudah pasti bukan manusia, yang sudah pasti bukan makhluk, yang sudah pasti bukan anak manusia. Itu yang penting. Nah, sedangkan agama Katolik Kristen ini kok tiba-tiba muncul mengajarkan menyembah manusia. Halo Bang Juma. Bang Juma, halo. Ya. Nanti ini apa dibahas apa? Ternyata main mute terus. Bahas, udah jangan takut, turunkan kau ke gereja seperti biasa. lanjut guru. Itu temanya tuh. Apakah Oten Sampah Dunia? Menurut Yesus, ya. Karena Kristen 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Nah tuh, Matius 23. Paham? Ayatnya di mana? Kata siapa? Matius 23 nomor 2 sampai nomor 36. Itu baru satu dalih ku kasih. Belum ku kasih yang lain yang bisa lebih menampar kepala kalian sehingga kepala kalian jadi gepeng. Dibaca dulu isinya. Dibaca. Jangan kau mengikuti ahli Taurat. Mereka menduduki kursi Musa, tapi mereka membawa-bawa Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Apa mereka ini angkatan jahat? Apa mereka ini keturunan ular berudak? Apa mereka ini serigala berbulu domba? Tuh.
Coba Anda baca di dalam nomor 15-nya. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang untuk menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang apa? Orang neraka. Lalu 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu siapa? Orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang-orang Roma untuk menjadi pengikutnya. Itu siapa dan apa nama sektenya? Jawab. Ayat itu orang yang menghujat Yesus. Ya, kalianlah itu. Yang tidak percaya kepada Yesus. Ya, kalianlah itu. Kamu percaya kepada Yesus? Ya, jangan lagi itulah, Bang. Loh, saudaraku, Yohanes 14 nomor 12. Apa kata Yesus? Jika engkau percaya kepadaku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Nah, aku melakukan sunat. Kristen melakukan sunat enggak? Sunat dong. Sunat. Ya. Kalau kamu melakukan sunat, Paulus mengatakan dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Yang mana yang kau pilih? Sunat. Sunat berarti di Al-Quran ada ayatnya enggak Muhammad. Dengar. Kalau kamu sunat, Tunjukkan Galatia datanya 5. kalian Muhammad sunat. Galatia 5 nomor 2. Kalau kau sunat dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Yang mana yang benar nih? Kau sunat, Yesus tidak berguna. Muhammad ngikutin Paulus. Yesus, kalau kamu sunat, Yesus tidak berguna bagimu. Hayo. Ya, berarti Muhammad ngikuti Paulus dong. Hah? Gimana? Kalau nggak ngikutin mana buktinya di Quran Muhammad sunat? Oh, kamu itu masih stupid berarti. Kamu itu masih ongol-ongol, masih ilmumu itu masih minim. Sekarang kutanya samamu. Keturunan dengar. Kalau tidak kau pergi jauh-jauh ke gereja cari pendeta. Kutanya samamu. Keturunan Abraham sunat atau tidak? Jawab. Jawab dulu, Muhammad sunat nggak? Kutanya dulu samamu. Kamu itu nggak nyambung. Kutanya samamu. Keturunan Abraham. Di mana ayatnya di mana? Diam. Kalian orang-orang stupid, manusia palsu, pemakan plastik. Dengarkan. Gak boleh menghina. Keturunan Abraham sunat atau tidak? Jawab dulu itu. Jawab. Muhammad, kalau Muhammad Jawab dulu. Keturunan Abraham sunat atau tidak? Ayo. Semua buktinya Muhammad nggak sunat buktinya. Sekarang kalau begitu murid-murid Yesus ada nggak yang bersunat? Kau lari ke murid Yesus? Enggak, kutanya dulu. Murid-murid Yesus ada nggak bersunat? Bisa buktikan Muhammad. Nabi Musa bersunat atau tidak? Nabi Musa bersunat atau tidak? Saya nanya Muhammad. Nabi Muhammad bersunat. Dia akui dengan mulutnya sendiri. Salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku. Salah satu kemuliaan yang diberikan Allah kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Dah, selesai. Ayatnya mana di Quran Muhammad sunat? Siapa yang mengatakan harus ada ayatnya? Enggak. Ya, siapa yang harus mengatakan harus ada ayatnya? Siapa? Kan ditanya siapa yang memiliki standar harus ada ayatnya di Al-Quran? Standar kamu kan harus ada ayat kan? Siapa bilang? Siapa bilang? Bukannya kau selalu minta dalil ya? Standarnya harus ada ayatnya. Siapa bilang? Ayo. Siapa bilang? Dari kamu lah. Saya hanya mengatakan bahwasanya Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang sunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ayo. Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, maka matikanlah dia, karena dia telah membatalkan hukum perjanjian kekalku. Ayo, kau mau kemana? Kau mau kemana? Kau tidak menyunatkan dirimu dibunuh. Kau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ayo, kau mau kemana? Itu untuk bangsa Israel, Bahlul. Sekarang kalau itu untuk orang Israel, Yesus mati di atas tiang salib untuk siapa? Loh, kalau Mesias itu bagi segala bangsa, kau ngomongin sunat. Sekarang kalau Yesus mati, dengarkan saya Bahlul, dengarkan. Yesus mati di atas Galatia 3 nomor 13. 13. Untuk siapa Yesus mati di atas tiang salib? Jawab saya, ayo. Meong. Kau nggak usah lari-lari. Kan bahas sunat kan?
Kamu berbicara mengenai sunnah. lari Kejadian 17, kejadian 17 nomor 14. Kata Tuhan, barang siapa tidak menyunatkan dirinya, maka dia harus dibunuh karena dia membatalkan Itu perjanjian untuk bangsa kekalku. Israel, Bahlul, Untuk orang Bahlul, Israel. Bahlul. Untuk orang Israel. Oke? Namanya aja Torah. Yesus Kau ngerti Torah mengatakan, nggak? dengar. Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang kulakukan. Berarti Anda tidak termasuk Pertanyaan saya, sebagai Muhammad percaya. sunat. Ayo. Kenapa Nggak lari ke nyambung, situ? nggak nyambung. Kamu nggak nyambung. Kamu yang nggak nyambung. berarti Kamu nggak nyambung. Berarti Muhammad nggak Kalau kau ngikutin. mengatakan sunat hanya untuk Bani Israel, ente siapa rupanya? Ayo, jawab. Nah, ini susahnya cuma nggak boleh ditanya. Mute terus. Ayo. Main mute ya. Saya sudah menjawab. Takut banget main mute. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam pernyataannya dengan mulutnya sendiri, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku terlahir dalam keadaan sunat. Selesai. Sekarang tunjukkan Lah kepada itu saya. klaimnya nggak ada Ayatnya. buktinya. Ayatnya di Quran Emangnya nggak ada. kamu mau bukti apa? Siapa yang Ayatnya di menyatakan? Quran di mana Muhammad? Siapa yang menjadikan Tinggal jawab syarat aja, Bang. harus ada ayatnya di dalam Al-Quran? Siapa? Tinggal jawab Itu aja. hadis. Siapa? Itu kan karangan manusia. Siapa yang menjadikan standar bahwa perintah sunat itu harus ada di Al-Quran? Siapa? Nggak iso debat Nah, ini, berarti cuma Allah nggak pernah memerintahkan Siapa? sunat dong berarti. kelihatan cuma ini Siapa? nggak bisa Siapa? diskusi. Berarti Siapa Allah tidak pernah yang memerintahkan sunat menentukan dong berarti. syarat bahwa sunatnya Nabi Muhammad harus ada di Ya Al-Quran? udah Siapa yang nggak ada menentukan? perintah sunat dari Allah berarti. Siapa bilang? Al-Quran surah Oke, An-Nahl ayat tunjukin 123. Al-Quran An-Nahl ayat 123. Surah Nggak ada. Al-Baqarah ayat 130. Ayo, ayo. Ah, bohong, nggak ayo, ada. ayo, ayo. Barang siapa Bacakan, yang membenci bacakan. ajaran Nabi Ibrahim, berarti dia adalah orang memperbodoh diri. Seperti kalian, orang-orang bodoh, orang-orang stupid. Jangan di mute dong. Sampah dunia karena kalian membenci ajaran Ibrahim. Kutanya sama kamu. Sunat di Quran. Salah satu perintah Tunjukin atau perintah ajaran sunat di Nabi Quran. Ibrahim adalah sunnat. Paham? Sunnat. Itu salah satu ajaran Abraham Mute, alaihissalam mute. adalah sunnat. Oke? Kamu mau Jangan tidak di-mute terima dong. atau kau tidak terima itu fakta. Dalilnya Nabi di Abraham mana, mengajarkan cuma keturunannya dalilnya sunnat. di mana, Itu cuma fakta. Ayatnya di Oke? mana di Al-Quran? Nah, sehingga Ayatnya di mana? semua Allah keturunan memerintahkan sunnah. Abraham, Ayatnya. baik dari Ismail Jangan maupun lari ke dari Alkitab Ishak, cuma. haram hukumnya mereka untuk tidak bersunat. Pahami itu. Kalau Anda mencari dalil dan tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, berarti saya boleh mengatakan Yesus juga tidak bersunat karena tidak ada dalilnya di dalam perjanjian lama Yesus sunat. Ayo, kamu mau apa? Yesus itu sunat Ah. cuma. Nah, mana dalilnya? Mana dalilnya di dalam perjanjian lama? Mana dalilnya? Jawab dulu Mana dalilnya? pertanyaan Mana saya. dalilnya? Mana dalilnya? Ayo. Dengarin dulu. Saya tanya apa tadi? Di mana? Kamu tanya apa? Ya, Muhammad sunat di Al-Quran. Tidak ada ayatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan secara terang-terangan bersunat di dalam Al-Quran. Terus apa masalahmu? Kenapa kalian sunat? Loh, Nabi Muhammad memerintahkan itu. Ada Ayatnya di 5 mana? fitrah. Ayatnya di mana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. 1, 2, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami umat Islam adalah pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, salah satu dari beberapa fitrah umatku adalah bersunnat. Selesai bukan? Nah, Ayatnya sekarang di giliranmu mana? saya tanya. Muhammad mengajarkan sunat. Diam. Sekarang giliranmu saya tanya samamu. Siapa yang memerintahkan Anda tidak bersunat? Jawab. Mati kau sekarang. Siapa yang mengajarkan ente tidak bersunat? Jawab. Nabi Abraham memerintahkan anaknya Ismail bersunat, memerintahkan anaknya Ishak bersunat. Oke? Bahkan di dalam Kejadian 17 nomor 14, Allah mengancam membunuh semua orang yang tidak bersunat. Bahkan Yesus mengatakan dalam Lukas 16 nomor 17, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak bisa dibatalkan. Oke? Matius 5 nomor 19, Yesus berkata, Cuma ini barang bisa dialog siapa apa enggak? Diam. Barang Kok lari-lari kan ke hukum Alkitab? sunnah. Yesus berkata, barang siapa diam. Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 20, barang siapa yang menghilangkan sunat dan mengajarkan orang lain juga tidak bersunat, maka dia akan menempati neraka. Sekarang pertanyaan saya, kamu menjadikan siapa suri tauladanmu sehingga kamu tidak bersunat? Jawab saya, silakan. Semuanya ada jawabannya di Alkitab. Ya, jawab dulu.
Jawab saya, tanya siapa apa? yang kau jadikan contoh? Nabi Ishak bagi orang Yahudi, mereka bersunat. Nabi Ismail bagi orang Arab, mereka bersunat. Orang Kristen tidak bersunat, ikuti siapa? Saya tanya Babi tidak kamu. bersunat. Apakah Anda mengikuti babi? Cuma sunat gak? Gorila tidak bersunat. Kau ngikuti Bang gorila. Juma. Bang Juma Hei, sunat kutanya nggak? kau, Bang Juma kutanya sunat kau. nggak? Bang Buaya Juma tidak sunat bersunat. Kau ikuti buaya. Nabi Musa bersunat. Nabi Abraham bersunat. Semua nabi-nabi bersunat. Kucing, anjing, babi, gorila, apalagi monyet tidak bersunat. Kamu pengikut siapa? Ayo jawab saya. Bang Juma, Tahu. saya tanya, Bang Juma sunat apa enggak? Nah, sekarang giliran saya bertanya, kau ikuti siapa kau tidak bersunat? Orang Yahudi bersunat, orang Arab bersunat, orang Yahudi bersunat, orang Islam bersunat, orang Kristen tidak bersunat, ikuti siapa? Hanya ada 3 kandidat, mengikuti anjing, mengikuti babi, atau mengikuti monyet. Silakan, yang mana kau ikuti? Saya tanya, Bang Juma Dan sunat saya apa enggak? tanya, itu aja terus. Saya tanya, Loh. saya tanya. Makanya Jawab aja. temanya kalian itu disebut sampah dunia. Karena satu-satunya kelompok yang ngaku-ngaku pengikut Nabi tapi tidak bersunat hanya kamu, Kristen. Berarti kamu sampah. Tuh, itu Paham? Sampai sini paham? Menghujat kamu itu benar. Hati-hati lo kalau ngomong. Jangan sampai asal di sini ngomong. paham gak? Sampai di sini paham gak? Lu tahu Sampai di kasus sini paham gak? Habib Rizky di penjara gara-gara apa? Sampai di sini paham gak? Hei, paham gak? Anjing tidak bersunat, babi juga nggak bersunat. Kau pengikut apa? Yesus sunat, Nabi Abraham sunat, Ismail sunat, Ishak sunat, Yakub sunat, Musa sunat, Daud sunat, Salomo sunat, Yusuf ayah tirinya Yesus sunat, Yesus pun sunat. Nah kamu nggak sunat. Gimana Yang mana mau yang kau ikut? jawab? Yang mana yang kau ikuti? Babi, Mana mau monyet, jawab? gorila, biawak, ayam, tikus, balawo, padale. Yang mana kau ikuti nggak sunat? Silakan kau jawab. Udah gini aja, saya nggak mau debat sama Juma, soalnya susah berdialog, nggak bisa diajak dialog. Loh, saya diam pertanyaan saya. Dengarkan Saya di pertanyaan mute saya. terus kok, saya di mute Orang terus. Kristen tidak bersunat, kamu ikut siapa? Baru Babi, tahu ternyata Juma nggak bisa dialog. monyet, Bener. sapi, padale, pararang, atau apa yang kau ikuti tidak sunat? Jawab. Jawab Tanya dong. dulu, dengerin dulu pertanyaan saya, nggak banyak kok. Sunat Saya sudah jawab, weh manusia gepeng, gimpe ulu, sudah ku jawab. Bang Juma sunat apa enggak? Itu aja kok sunat. Saya pengikut Rasulullah, pasti saya sunat. Kata Karena saya manusia. Siapa? Tidak seperti anjing, tidak Siapa yang nurut? bersunat. Yang tidak bersunat itu cuman asu. Kamu tidak bersunat berarti levelmu asu. Weh goblok. manusia palsu. Saya doakan kamu agar kamu bisa percaya Yesus. Saya percaya Yesus. Yesus itu manusia. Kalau kamu percaya Yesus, bertobatlah Juma, ya. Kalau percaya Yesus itu pasti masuk Islam. Kau itu tidak percaya Yesus. Percaya dong. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:12, barang siapa percaya kepadaku dia juga ikut bersunat. Kau bersunat gak? Sunat lah. Paulus berkata dalam Galatia 5:2, barang siapa yang bersunat dia tidak, Yesus tidak berguna baginya. Ayo, Ini kau mau aja, kemana Juma. sekarang? Saya Kau mau doakan kemana sekarang? kamu agar Kau terima mau Yesus kemana sebagai Tuhan Juru sekarang? Selamat. Kau mau kemana? Nakal memang kau, nakal kau memang. Ya, Tobat kau nakal Juma, kau. bertobat, jangan menghujat Nakal memang terus. kau, nakal memang kau, ya nakal. Kau nangis saja kau. Kau pergi gereja sana, kau gereja. Kau cari pendeta, habis itu kau colok pantatnya, kau cium pantatnya supaya kau bisa bedakan mana kebenaran, mana kebatilan. Sana kau cebok air 1 sendok dulu. Sana. Bertobat kau Juma, bertobat. Jangan menghujat terus ya. Hati kau. Kau cebok sana air 1 sendok. Sana. Saya tahu kau di Makassar, toh. Ya, Kurangi kau di makan Makassar, toh. babi. Iya, kenapa kau saya di Makassar? Kenapa kau sembunyi kau? Siapa yang sembunyi? Kau buka mukamu, saya buka mukaku juga. Kau mau? Berani? Mana coba? Buka maskermu, Oke. buka maskermu. Buka kameramu, buka. Nih. Nih. Lepasin maskermu, maskermu. Buka dulu kameramu, baru saya buka masker. Buka kameramu, baru. Lepasin. Buka mukamu dulu, baru saya buka masker. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? Saya mau lihat muka orang yang menyembah manusia. Coba lihat.
Saya lihat muka. Siapa yang Coba. menyembah manusia? Orang Kristen Yesus kau pikir menyembah kadal? Yesus. Sejak kapan Yesus jadi kadal? Yesus itu manusia, kucluk. Oh, blok kamu tuh, kuat kadal. Maria melahirkan kadal atau melahirkan manusia? Hei, kau masih punya otak kan? Kamu bisa baca Alkitab. Kau pikir yang keluar dari rahim Maria itu kadal? Waduh, Dia kamu itu- sudah menghujat lagi loh ini, beneran. Loh, Ini kamu penistaan bilang- agama loh ini, hati-hati lo kau cuma. Goblok loh. Nih, kau yang menista. Yesus kau bilang kadal. Yesus itu manusia. Yang bilang kadal kau. Lalu kau bilang apa Yesus itu? Kau bilang apa Yesus itu? Kamu bilang kadal tadi. Ya, dia kan manusia. Tapi kau bilang bukan manusia. Jadi apa kalau bukan Maria manusia? melahirkan manusia, bukan kadal. Itu manusia. Itu manusia kan kesuruh pilih. Maria melahirkan Siapa? manusia atau Kamu bilang kadal? tadi kadal. Kamu bilang tadi kadal. Maria, dengar, saya ulang. Maria melahirkan manusia atau monyet? Hati-hati kamu Hei, ya. Hati-hati. ku tanya kau lagi, ku ulang lagi. Maria melahirkan manusia atau monyet? Jawab. Kamu itu otakmu. Nah, kau jawab sendiri tadi. Kau bilang manusia. Berarti kau sembah apa? Kau nyembah apa? Kau nyembah apa sekarang? Kamu yang menyembah mayat itu sana di alam bawah. Sakit kau kan? Sakit kau kan? Sebelum kau datang besok. Maskermu aja nggak berani lepas. Asal ngomong aja kamu. Ini Pak John ini beneran apologet apa emak-emak arisan ini? Jangan baper kali dia Gurunda. Nah, dia tersinggung. Karena cuma kita dialog sama Juma. Karena dipersamakan. Terus dipotong-potong. Ya, pertanyaan saya kan jelas. Saya diam, kamu jawab. Ditanya Siapa Al-Quran, malahan lari ke Alkitab. Itu Kan bodohnya Juma. Saya sudah menjawab tentang Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 130, surah An-Nahl ayat 125. Itu adalah kaidah hukum di dalam Islam tentang sunat. Oke? Ayatnya mana bodoh? Astaga naga. Nah, inilah kalau kita diskusi sama monyet kayak gini. Sudah kutunjukkan Al-Quran surah An-Nahl ayat 123 dan juga surah Al-Baqarah ayat 130. Sudah kutunjukkan dalilnya. Hati-hati ya orang Islam. Cuma ini berbohong loh. Ini Al-Quran berkata loh. Ya, Apa yang dikatakan dalam Al-Quran di situ? Apa yang dikatakan dalam Al-Quran? Nggak ada ayatnya. Apa? Cuma di Al-Quran. Tapi kamu bilang tadi ada. Kalau di hadis itu Dengarkan, namanya ada. dengarkan saya, Muhammad dengarkan pernah saya, sejak dengarkan saya. lahir. Tuyul, dengarkan saya, dengarkan. Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Iya, di mana ayatnya? Kul, perintahnya, kul, katakanlah, wahai Nabi Muhammad, aku diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Itu Pokok ajaran pondasi. cuma. Ngerti nggak? Ditanya Diam. Manusia kadal diam. 3 pokok ajaran Nabi Ibrahim. Yang pertama tauhid, la ilaha illallah. Yang kedua kurban, hewan. Kurbannya hewan, bukan manusia. Yang ketiga adalah sunat, sunat kulub, bukan sunat gaji, korupsi, bukan. Ya, dengarin ya, orang-orang Islam ya, dengarin ya. Itu adalah perintah Allah untuk mengikuti ketiga-tiganya. Tauhid, kurban hewan, dan bersunat kulub. Al-Baqarah ayat 130. Di situ diterangkan, barang siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, itu adalah orang yang memperbodoh diri. Barang siapa yang membenci sunat, berarti dia orang tolol, orang bahlul, seperti kamu. Paham? Nah, pertanyaan saya balik. Diam. Pertanyaan saya balik. Saya balik pertanyaan. Orang Kristen tidak bersunat itu ikuti siapa? Nabi Ismail keturunannya sunat, Arab sunat. Nabi Isa keturunannya sunat, Yahudi sunat. Karisteng pemakan babi ini tidak sunat, ikuti siapa? Jawab saya. Sudah dijawab berkali-kali, tanya lagi gimana sih? Cuma. Ada yang dengar jawabannya? Teman-teman, ada yang dengar jawabannya orang ini? Ada nggak yang dengar jawaban orang ini dari tadi? Nggak ada. Nggak Gurunda. ada. Kamu nggak menjawab apa-apa. Cuma jangan so tahu kau cuma. Aduh, cuman mau menangis ternyata. Udah nangislah dulu, nangis dulu. Saya kasih waktu 1 jam kau nangis. Silakan. Ngapain Nangis. nangis? Siapa yang nangis?
Loh, kamu nggak menjawab. Nabi Ismail keturunannya orang Arab sunat. Nabi Ishak keturunannya Yahudi sunat. Nah, Kristen ini keturunan dari mana? Hanya anak-anak gorila, anak-anak monyet yang tidak bersunat. Jangan-jangan kau keturunan monyet. Hei. Hei. Itulah aslinya Juma. Oh iya memang. Siapa suruh kau menghujat? Hei. Jangan-jangan kau itu teori Darwin. Kamu itu berasal dari monyet. Iya betul. Pernah nggak dengar ada monyet bersunat? Iya. Ya. Guru ndak kan di kejadian 2:17 tuh Adam dan sama Hawa mati guru ndak. Jangan-jangan dia keturunan iblis yang tersisa guru ndak. Nah itu dia makanya. Bang Juma mau tanya Bang Juma. Enggak, sebelum kau jawab orang Kristen tidak bersunat itu ikuti siapa? Saya tidak kasih kesempatan kau melangkah ke pertanyaan Sudah kedua. saya bilang tadi saya ngikutin ajaran Yesus Juma. Terus jawab. Yesus bersunat, kenapa Kristen tidak bersunat? Ayo jawab. Astagfirullah. Cuma itu melilit otakmu kan. Gimana Cuma batu hitam? Mulai lagi. Mulai kan? Batu hitam. Ayo. Mulai lagi kan? Mulai kan? Mulai. Jawab dulu lah. Mulai. Manusia plastik ini mulai. Kenapa orang Islam cium-cium batu hitam? Oke, saya jawab. Habis ini kau jawab juga ya. Oke? Salah satu metode menghapus dosa, menghapus kesalahan di Islam itu adalah ke Mekah sana, melakukan kemudian ibadah. Oke? Di antaranya menyentuh Hajar Aswad. Orang Yahudi salah satu cara menghapuskan dosa adalah membakar tai sapi. Oke? Baca di Keluaran 29 nomor 14. Lari ke Alkitab lagi. Ini astagfirullahalazim. Kamu itu mau diskusi atau mau nangis sih? Hah? Saya minta penjelasan di Al-Qur'an Cuma. Gimana? Kamu mau diskusi atau kau mau menangis di sini? Ini pertanyaan kedua yang membuat kau menangis. Orang Yahudi, dengar. Orang Islam dikatakan kemudian salah satu metode cara selain bertobat, selain puasa, selain berinfak untuk menghapus dosa adalah menyentuh Hajar Aswad. Itu salah satu, menyentuh Hajar Aswad. Orang Yahudi menyentuhkan mulutnya dengan batu bara berdasarkan Yesaya 6 nomor 7 itu juga menghapuskan dosa. Menyentuhkan batu bara pada mulut itu menghapus dosa. Baca Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Orang Yahudi dan orang Islam sama-sama menyentuh batu, dosa terhapus. Menyentuh batu. Bahkan orang Yahudi kelebihannya bakar tai sapi berdasarkan Keluaran 29 nomor 14 menghapus dosa juga. Oke? Nah sekarang orang Kristen membunuh Tuhannya sendiri di atas pohon untuk menebus dosa, itu ajaran dari mana? Jawab. Saya mau tahu, silakan. Ayo. Orang Yahudi, orang Islam menyentuh batu menghapus dosa. Orang Kristen membunuh Tuhannya di atas pohon menghapus dosa. Itu ilmu dari mana? Kau jawab sekarang. Jangan kau jadi gepeng terus seumur hidup. Hei, jawab. Jangan lari ke Alkitab dulu. Jawab. Saya sudah jawab kan pertanyaanmu. Sudah ku jawab kan. Nah sekarang giliran kau. Giliranmu. Dosa, gitu. Itu bukan urusanmu. Orang Yahudi menghapus. Diam. Orang Yahudi menghapus dosa bahkan dengan tai sapi. Baca Keluaran 29 nomor 14. Jadi jangan kau heran itu. Itu ajaran kami. Paham? Sekarang pertanyaannya saya balik samamu. Dari mana Kristen mendapatkan ajaran menggantung Tuhannya sendiri di atas pohon bisa menebus dosa? Jawab sekarang. Dari mana kau dapat ilmu itu? Silakan. Pertanyaanmu aja salah. Nangis sudah kau kan? Nangis. Itu nggak digantung di atas pohon Cuma. Gimana? Lalu di mana digantung Yesus itu? Nggak ada, itu di Al-Qur'anmu itu. Di mana Yesus digantung itu? Di tiang listrik? Yesus itu disalib Cuma. Salib itu bahasa Quran, kucuk. Salib itu bahasa Quran. Di bahasa Yunaninya disebut sulon. Sulon itu artinya pohon. Berarti Yesus digantung di pohon. Nggak ada, Cuma nggak ada itu. Kau belajar. Pendetamu kusur ke sini hadapi saya. Jangan kau. Nggak ada Bang Cuma. Kau baca Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas sulon. Sulon bahasa Yunani artinya pohon. Nangis kau kan?
Salib itu bahasa Quran. Tidak ada dalam bahasa Yunani kata salib. Cuma karisteng, agama warisan penjajah ini suka merampas. Jadi lagi-lagi terjemahan Bible diambil di dalam Al-Quran. Yang tadinya digantung di pohon, digantung di salib. Salib itu bahasa Arab. Salib itu bahasa Quran. Hanya ada di Al-Quran. Septuaginta tidak ada. Bahasa Ibrani, Yunani, Surya nggak ada. Di bahasa Indonesia juga nggak ada. Salib itu bukan bahasa Indonesia. Paham? Oke? Nah, sekarang di situ di Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Pertanyaan saya, orang Islam menebus dosa, menghapus dosa dengan amalan mengusap batu Hajar Aswad. Orang Yahudi menghapus dosa dengan amalan mencium batu bara. Ayatnya di mana? Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Bahkan orang Yahudi menghapus dosa dengan cara membakar tai sapi. Dalilnya di mana? Keluaran 29 nomor 14. Jangan kau ganggu gugat. Itu ajaran kami. Sekarang yang saya pertanyakan agamamu. Dari mana karisteng agama barat ini mengambil metode menghapus dosa dengan cara menggantung Tuhannya sendiri di atas pohon? Jawab. Boleh kau jawab sambil menangis, silakan. Cuma susah diajak ngobrol. Juma. Itulah makanya host mengambil tema Kristen itu sampah dunia. Gak perlu dijawab. Pertanyaan Gak perlu dijawab. Gak perlu dijawab. Karena kapan dijawab, agamamu bisa gulung tikar. Cuma percaya Ayo. batu hitam itu menghapus dosa. Cuma percaya. Batu bara di dalam Yesaya 6 nomor 6 menghapus dosa. Saya tanya. Kamu percaya? Cuma kamu. Saya tanya Yesaya, tuyul. Kau percaya batu bara bisa menebus dosa? Kau percaya? Ada itu, ndak ada ayatnya itu. Keluaran 29 nomor 14, tai sapi salah semua menghapus itu juga. dosa. Salah semua. Yang benar cuman John. Jangan Pertanyaan kamu pakai saya. asumsi, pakai Pertanyaan data dong. saya, Data. kuulang untuk yang ketiga kalinya ya. Kita ditonton ribuan manusia. Pertanyaan saya untuk yang ketiga kalinya. Dari mana Kristen? Dari mana Kristen, agama warisan penjajah, mengambil konsep menebus dosa dengan cara menggantung Tuhannya sendiri di atas pohon? Jawab. Salah semua, cuma salah semua. Salah semua. Tidak ada di Alkitab Yesus digantung di atas pohon, tidak ada. Itu di Al-Quran. Iya, karena kau ditipu. Bahasa Yunaninya di situ ksulon atau skupon. Coba kau tanya tuh, ksulon artinya apa? Ksulon artinya apa? Dalam bahasa Yunani, ksulon artinya apa? Ayo. Susah kamu itu cuma. Memang susah. Lawang Paus aja takut sama saya. Paulus aja lari terkencing-kencing kalau dengar namanya Bang Suma. Memang susah. Tidak bisa diam masalahnya, dipotong-potong terus. Oke, saya diam. Setelah ini saya bertanya, saya diam. Teman-teman diam, kita kasih kesempatan ke dia 6 tahun untuk menjawab. Jangan ada yang berbicara, termasuk host. Pertanyaan saya, orang Yahudi menebus dosa dengan cara mencium batu bara. Orang Islam, salah satu prosesi penebusan dosa adalah mengusap batu Hajar Aswad. Orang Kristen menebus dosanya dengan menggantung Tuhannya di atas pohon. Pertanyaan saya, dari mana Kristen laknatullah agama warisan penjajah ini mengambil konsep menebus dosa dengan menggantung sembahannya sendiri di atas pohon? Jawab, kesempatanmu 6 tahun dari sekarang. 1, 2, 3. Jawab. Yang lain diam, host diam. Mari, yang lain tidur, silakan. Waktu Saya tidur luruskan dimulai. Saya luruskan pertanyaanmu ya. Di Alkitab tidak ada Yesus digantung di atas pohon. Yang ada Yesus disalib ya untuk menebus dosa-dosa manusia. Terus di mana ayatnya kalau orang Kristen menyembah batu, menyentuh batu bara menghapus dosa? Tidak ada di Alkitab itu. Yang ada itu di Al-Quranmu ya, mencium batu hitam menghapus dosa. Nah itu yang menghapus dosa. Itu ayatnya di mana? Cuma ya Muhammad Sunnah tadi belum dijawab. Oke. Jangan ada yang ngomong. 6 tahun waktu kita kasih ke dia sampai dia menjawab dari mana ajaran menggantung Tuhannya di pohon. Tidak ada. Kan sudah saya jawab. Host diam.
Saya jawab apa lagi, kan nggak ada ayatnya, nggak ada di Alkitab Yesus digantung di atas pohon. Mau dijawab apa kalau nggak ada ayatnya? Yang ada itu Yesus mati di kayu salib, ya, bukan di tiang listrik. Kamu itu ngarang-ngarang aja kok. Terus cuma percaya batu hitam menghapus dosa. Kamu lebih percaya mana? Allah apa batu hitam? Jawab. Dah. Tunjukkan dalilnya di mana, ayatnya di mana. Halo Bang Juma, bisa ngomong apa enggak? Halo monitor, halo. Gimana lari? Takut ya? Takut ya, lari. Takut ya. Gak bisa Teman-teman jawab ya. sudah mendengarkan Nggak bisa jawabannya? jawab. Gak bisa Teman-teman jawab ya. ada yang mendengar jawaban orang ini? Iya. Kamu percaya Dari mana batu ilmunya? hitam yang Dari menghapus mana dosa? ilmunya? Dari mana ilmunya? Orang Kristen mendapatkan teori menggantung Tuhannya sendiri di atas pohon toge bisa menghapus dosa. Ada yang dengar jawabannya teman-teman? Gak perlu dijawab, kan gak ada di Alkitab. Ngapain dijawab? Teman-teman ada yang dengar jawabannya? Enggak ada. Enggak ada. Kan saya sudah Berarti bilang, Tuhan Yesus orang itu ini nggak adalah digantung di atas sampah pohon. dunia. Nah, mulai kan menghujat mulai. Sekarang kamu terjemahkan kembali Galatia 3 nomor 13 ke dalam bahasa Yunani. Saya mau dengar. Kata salib di situ bahasa Yunaninya apa? Silakan. Sebenarnya bisa bahasa Yunani. Saya enggak bawa Alkitab di sini Juma. John, masih mampu nggak? Kalau nggak, angkat bendera putih. John. Si John lagi ngobatin bisul, Guru ndak? Coba periksa nadinya Om. Masih bergerak enggak Ya. ya? Coba. Jones. Hello, Jones. Halo, assalamualaikum. Duh, mana Bang Juma? Dijawab dulu pertanyaan saya, Bang Juma. Saya tanya apa tadi? Bang Juma lebih percaya mana, batu hitam apa Allah yang menghapus dosa? Ayo. Nggak bisa jawab kan? Itu tadi sudah kujawab semua, Bung. Hajar Aswad itu yang kamu katakan, salah satu metode yang dilakukan, amalan-amalan yang dilakukan dalam Islam sebagai amalan penebus dosa adalah melakukan hijrah perjalanan menuju ke Mekah menyentuh Hajar Aswad. 1. Berpuasa. 2. Berinfak, membuang sampah, duri yang ada di jalan. Itu semua adalah amal-amalan penebus dosa, penghapus dosa. Sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi bakar tai sapi, penebus dosa. Orang Yahudi mencium bara api, batu bara, menebus dosa. Sama kami. Nah sekarang di Kristen menggantung Tuhannya di atas pohon, menghapus dosa, itu ilmu dari mana? Woi, kotoran kloset, kenapa kau lari? Ini ada klosetnya di bawah nih, Guru ndak nih. Sedot. Sedot WC. Dulu sedot WC nama akunnya nih. Sedot. Sedot, bangun. Ya. Yo, kenapa? Silakan.
Mau nanya apa? Mau nanya apa? Ya, silakan Gurunda. Ya, dari mana Kristen menghapus dosa dengan cara menggantung sembahannya sendiri di atas pohon? Jawab. Itu kan pengetahuan umum. Itu pengetahuan umum, apanya mau dipertanyakan lagi? Dari mana agama Kristen mendapatkan konsep menghapus dosa dengan cara menggantung Tuhannya sendiri di atas pohon? Jawab. Ya, dari Alkitab kan? Ya, dari mana konsep itu didatangkan? Dari Alkitab. Di mana tertulis? Entah. Hmm? Galatia 3:13 sampai 14. Ya, itu dia makanya aku tanya, dari mana konsep itu nebus dosa dengan cara menggantung sembahan sendiri di atas pohon? Itu kan karangan Paulus, Galatia 3:13. Dari mana Paulus dapat ilmu itu? Oh, dosa ditebus dengan cara menggantung Tuhan kita sendiri di atas pohon. Itu ilmu dari mana didapatkan Paulus? Emangnya nggak ditulis di kitab Matius, Markus, Yohanes? Nggak ada, tidak ada, tak ada. Justru di situ bertaburan data, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Artinya Yesus dan Tuhannya Yesus mengajarkan menghapus dosa dengan cara bertobat. Kemudian muncul Kristen menghapus dosa dengan cara menggantung Tuhannya sendiri. Itu konsep dari mana itu? Kok bunuh sembahan sendiri sih untuk dapat pengampunan dosa? Itu ilmu dari mana? Nah, sekarang saya tanya, itu di Al-Quran kalian menyangkal apa? Apa yang kalian sangkal? Yesus siapa yang disalibkan itu siapa? Yang Kenapa pakai istilah salib? Loh, apa sih Ya, ini? kalian kan bilang Nabi Isa tidak disalibkan, tetapi digantikan dengan seseorang yang menyerupainya. Nah, itulah yang kau sembah sekarang, manusia terkutuk. Yang menggantikan Yesus adalah manusia terkutuk dalam agamamu kan? Coba kau baca Galatia, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Berarti sembahanmu itu terkutuk atau tidak? Kau menyembah makhluk terkutuk bukan? Benar nggak? Kalau Kristen itu menyembah makhluk terkutuk, benar nggak? Benar dong. Tidak. Loh, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi kutuk. Katara. Dalam bahasa Yunani. Nah, sekarang kalau Yesaya 53:4. 53:4 itu kitabnya orang Yahudi, nggak ada hubungannya dengan itu. Nggak ada hubungannya dengan ya, itu kitabnya Yahudi, nggak ada hubungannya dengan kematian Tuhanmu terkutuk di atas pohon, nggak ada. Oke? Lihat dulu, kamu kan bilang dia terkutuk, coba baca. Loh, kok saya yang bilang? Kitabmu sendiri yang mengatakan, Galatia 3 nomor 13, dengan jalan kutuk. Berarti yang kau sembah ini makhluk terkutuk. Betul atau betul? Ya makanya baca dulu Yesaya 53:4. Tidak ada hubungannya Yesaya 53. Baca aja, itu kan di Alkitab. Tidak kan ada hubungannya. Hei, Yesaya. Jarak Yesaya dengan Yesus itu kurang lebih 600 tahun. Jangan kau bawa-bawa kitabnya orang. Tidak ada hubungannya. Sekarang permasalahanmu adalah di mana Kristen mendapatkan ajaran membunuh sembahan sendiri itu menghapuskan dosa. Di mana? Ya percuma saya kasih jawaban kalau Anda nggak mau terima. Karena tidak ada jawabanmu.
Karena agamamu itu berasal dari Roma. Tak ada hubungannya dengan para nabi, nggak ada hubungannya dengan Yesus. Agamamu itu agama buatan Roma. Cuman mengambil kitabnya orang Yahudi supaya dijadikan tameng agar meloloskan sembahan Romawi kuno dengan membawa topeng kitabnya Yahudi itu. Kitab Taurat itu firman Tuhan nggak? Kalau yang datang kepada Nabi Musa, ya. Tapi yang datang di gereja itu bukan firman Tuhan. Itu karangan bapak-bapak gereja. Firman Tuhan boleh nggak dimodifikasi? Firman Tuhannya nggak boleh, terjemahannya boleh. Itu di agamamu. Terjemahan kitabnya orang dimodifikasi seperti surat cinta. Jadi kok kita tetap tetap ada isi 10 loh batu Musa, sedangkan kamu buang dari Al-Quran, kenapa bisa begitu? Ya, itu untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Quranion, bukan untuk Bani Romawi, bukan untuk Batak, bukan untuk Jawa, bukan untuk Bugis, untuk Bani Yakub. Jangan kau bilang lagi kau dari keturunan Yakub. Coba kau lihat ini, Sat. Bu Nina bilang, bisa nggak kita buat begini? Tipe 36, 2 kamar. Tipe 36, 2 kamar, toiletnya di luar. Kenapa sih Oten pada gabrul-gabrul yang naik? Nggak ada yang bener ah. Bisa. Bagus loh ini. Tipe 36, toiletnya di luar. Setuju nggak? Oke teman-teman, apa masih ada pasien? Silakan, mumpung saya masih ada waktu ini. Tidak, Indira. Minum, pesan minum. Iya. Indira. Minum kan, minum, pesan ke minum. Oh sip, lanjut. Iya. Saya ceramai dulu ini manusia-manusia cupu. Iya. Nih ada Gurunda nih, Indira. Silakan Gurunda. Iya. Saya mau tanya, Allah itu menurut beliau ini, Allah itu untuk Allah orang hidup atau mati? Mati meja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah Subhanahu wa taala itu hidup terus menerus. Dialah Allah yang mengurus seluruh makhluknya. Allah itu maha hidup. Berarti Allah untuk orang yang hidup. Kenapa? Allah untuk orang yang hidup. Allah untuk alam semesta, kok untuk orang hidup pula. Mang Dewa. Tanya, apakah Allahmu kepada orang yang hidup atau mati? Loh, Allah itu meliputi langit dan bumi beserta isinya. Betul. Apakah dia Allah untuk orang hidup atau mati? Apa sih orang ini? Loh, saya tanya, apakah dia Allah untuk orang hidup atau mati? Allah itu pemilik alam jagat raya beserta apa yang ada di dalamnya. Iya, kau sementara bingung. Kau tidak tahu Allahmu untuk orang hidup atau mati. Tidak jawab dengan dalil. Allah Subhanahu wa taala pemilik langit dan bumi. Allahus Samad,
orang mati, orang hidup, semuanya bergantung kepada dirinya. Nah, Yesus ini bergantung kepada siapa Yesus? Sembahanmu. Yesus kalau tidak diberi hidup, hidup enggak dia? Dia. Jawab. Yesus kalau enggak Sumber diberi hidup, hidup. hidup enggak dia? Di mana Dia dalilnya? sumber hidup. Dalilnya di mana Yesus sumber hidup? Anda Kau buka cari di- waktu dia lahir. Lahir Iya. sebentar, sabar. Ketika dia lahir, dia dilahirkan oleh Roh Kudus. Iya. Oh, itulah sumber hidup. Katanya sumber hidup kok dilahirkan? Dia Katanya sumber harus hidup. sama dengan manusia. Iya. Karena dia harus sama Katanya dengan manusia. dia. Karena kamu Sekarang. punya Allah bukan Allah untuk orang mati. Oke, sekarang saya tanya. Kamu punya Allah untuk Sekarang orang saya tanya. hidup. Sekarang saya Sebab- tanya. Sekarang saya tanya. Saya tanya dulu. Apa? Orang yang dilahirkan itu orang yang dihidupkan atau orang yang hidup sendiri? Pingsan dia guru. Bagus ya? Hah? Muntah, Pingsan. muntaber. Muntaber. Kena muntaber dia. Kau lihat di Yohanes 5 nomor 26. Yesus diberi hidup. Yesus diberi hidup. Didomi dalam bahasa Yunani. Nah, kalau Yesus tidak diberi hidup, hidup enggak dia? Pak Indra masih hidupkah? Berapa? Yesus kalau tidak diberi hidup, hidup enggak dia? Berdasarkan Yohanes 5 nomor 26. Jawab dong. Sebab seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anaknya mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus diberikan Roh hidup. Kudus yang roh ada. Loh, kamu tidak Yesus baca baik-baik sebab sama Yesus seperti Bapa diberikan. mempunyai hidup. Yesus diberikan hidup atau tidak? Jawab. Dia punya kehidupan. Iya, Mengerti tahu, konteks, tahu. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup diberikan. dalam dirinya sendiri. Pertanyaan saya, Yesus diberikan hidup atau tidak? Yesus punya hidup sendiri. Kau bohong. Diberikannya hidup sendiri. Kamu bohong, kamu Paham kata itu, penipu, frase kamu itu. pendusta. Diberikannya hidup sendiri. Ah, diberikan. Kamu bohong bagaimana? Diberikan. Kamu Yesus yang pendusta Yesus sebab diberikan. kau. Yesus diberikan hidup atau tidak? Diberikannya hidup sendiri. Diberikan hidup. Kalau tidak diberikan hidup, hidup enggak dia? Itu frase yang menunjukkan bahwa dia Kalau Yesus tidak diberi hidup, sendiri. hidup enggak dia? Kalau Yesus tidak diberi hidup, hidup Loh, enggak dia? Diberikannya harus pakai kata itu. Kalau tidak pakai kata itu, dia Kalau bagaimana mau tidak diberikan sendiri? hidup, kalau tidak diberikan hidup, hidup enggak dia? Itu bukan berarti dia diberi, dia punya hidup sendiri. Roh Loh. yang ada di dalam dia ketika dia lahir, karena dia satu dengan Bapa, tidak mungkin dia diberi hidup. Kalau dia berasal dari Bapa, roh yang sama, maka dia pun keluar datang ke dalam dunia sebagai karena Yohanes. dia ada sebelum dunia dijadikan. Yohanes Di dalam dunia, 5. sebagai Yohanes. karena dia ada sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Dan Yohanes setelah dunia 5, dijadikan, dia pun tetap panjang ada sampai saat cerita. ini. Kamu itu Apa yang kayak kau bisa mesin. bantah? Kau Apa yang bisa ngomong kau kayak bantah? kau ngomong kayak mesin peninggalan Belanda, mesin ketik peninggalan Belanda, kencang. Tapi Makanya nol. bila saya punya Tuhan bahwa dia bukan Tuhan, itu salah. Pertanyaan Karena saya, dia sudah ada sebelum dunia dijadikan dan di dalam dialah dunia dijadikan. pertanyaan saya, Manusia itu dijadikan di dalam Kristus Yesus Tuhan supaya mereka kudus. Nah itu supaya kau tahu di dalam Pertanyaan dia sebelum dunia saya. dijadikan manusia sudah dirancang diciptakan dalam dia. Dia sudah ada sebelum dunia diciptakan dan manusia dijadikan di dalam dia. Baca baik-baik. monyet, pertanyaan saya dengarkan. Yesus berdasarkan Yohanes 5 nomor 26 hidup gak kalau tidak diberi hidup? Kucolok juga mata kau nanti. Baik-baiknya kau tanya sama kamu.
Kok sok pintar di sini? Bukan gereja. Putus. Kau lagi berhadapan dengan malaikat mautnya Kristen. Paham? Saya tanya baik-baik. Berdasarkan Yohanes 5 nomor 26, bisa nggak Yesus? Bang Juma, bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan orang yang mati? Bisa tidak Yesus? Karena alam maut telah diciptakan untuk menelan semua orang di dalam. Bagaimana alammu bisa menyelamatkan orang yang mati? Karena itu ada kuasa di dalam alam maut, ada kuasa. Orang yang berdosa sudah diserahkan kepada alam maut. Nah, bagaimana Tuhanmu bisa jadi Tuhan atas orang Allah jadi Allah orang mati? Sementara dia sudah serahkan kepada alam maut. Di situ juga kerajaan maut. Pikirkan sendiri. Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 26. Yesus diberikan hidup. Pertanyaan saya, anak Maria ini kalau tidak diberikan hidup, keluar dari rahim, dia berupa manusia atau berupa mayat? Jawab. Jawab. Sebelum kucakar mulutmu pakai kaki. Jawab. Hei. 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 Hoi. Hei. Yo. Pertanyaan saya. Hoi. Pertanyaan saya, berdasarkan Yohanes 5 nomor 26, Yesus diberi hidup. Kalau Yesus tidak diberi hidup, pada saat dia dilahirkan, keluar dari rahim ibunya, dia berupa mayat atau dia berupa manusia? Jawab. Sebentar, saya akan membawa kau dulu. Lihat di Keluaran 6 ayat 2. Allah menyatakan diri, dia belum menyatakan diri sebagai Tuhan. Dan ketika dia menyatakan diri, dia adalah menyatakan diri dalam diri Yesus Kristus. Ini bukan gereja. Di sini bukan tempatnya orang tidak berakal. Pertanyaan saya dengarkan. Pertanyaan saya dengarkan. Berdasarkan Yohanes 5 nomor 26, Yesus diberi hidup. Oke? Yesus diberi hidup. Apakah ketika dia keluar dari rahim ibunya, kalau tidak diberi hidup, dia hidup atau dia mayat? Jawab. Ini bukan gereja, Bung. Kau di gereja boleh kau tipu-tipu jemaat untuk perpuluhan. Kau sedang berhadapan dengan malaikat mautnya Kristen. Paham? Mana jawabanmu? Mana jawabanmu? Kalau dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Roh itu kehidupan. Roh itu bahasa Arab. Kejadian 6 nomor 3. Kejadian 6 nomor 3. Rohku tidak selamanya berdiam dalam diri manusia. Berarti semua manusia itu roh Tuhan, roh Allah yang ada pada diri mereka. Termasuk saya. Roh yang ada dalam diri saya ini adalah roh Tuhan. Oke? Apakah saya Tuhan? Yes. Kan? Ya itu Alkitab toh. Itu kau belajar Alkitab kan? Saya Tuhan katanya. Dia sudah mau menuhankan saya, teman-teman. Beda bang. Beda dulu. Roh Tuhan itu beda. Roh yang sama diberikan kepada manusia itu terbatas. Sebagai manusia. Tetapi roh yang ada pada Yesus adalah roh ilahi itu sendiri. Terus kenapa Yesus ketakutan? Kenapa Yesus ketakutan? Hei, kenapa Yesus ketakutan kalau beda? Kenapa Yesus ketakutan kalau rohnya beda? Yesus itu adalah roh ilahi. Kenapa Yesus ketakutan kalau rohnya beda? Kutanya dulu, kenapa Yesus ketakutan? Dia terangkat pun dengan tubuh jasmani, sebab dia punya tubuh kemuliaan yang berbeda dengan manusia. Kalau manusia mati tubuhnya meleleh, dia tinggal roh yang diangkat. Tetapi Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, dia punya tubuh jasmani itu, karena bukan dari debu tanah, maka dia terangkat juga, diubahkan menjadi tubuh. Bukan dari debu tanah. Dari apa? Spertus. Ayo putus. Ngarang bebas kau, cok.
Berdasarkan Yohanes 5 nomor 26, Yesus kalau tidak diberi hidup, begitu dia keluar dari rahim ibunya, apakah dia berupa mayat? Putus-putus, Atau- dengar Bang Suma. Agak Iya, terputus-putus ini. Kalau kau ngomong kencang, giliran saya ngomong putus-putus. Putus. Ya sudah, kau turun deh. Kau turun dulu, kau turun. Kau ke neraka dulu, lihat-lihat dulu Gangguan, tempatmu gangguan. di sana. Ayo, Iya, ngomong gangguan. gangguan jiwa memang kau kan? Ayo, ngomong dulu. Kadang-kadang putus. Ayo, Coba kau sekali-kali kalau kamu itu berbicara, jangan kau pakai asupan dari isi perut ke mulut, tapi isi kepala ke mulut. Oke? Bukan dari otak babi. Pertanyaan saya, dengarkan. Pertanyaan saya. Berdasarkan Yohanes Apa yang 5 nomor berdasarkan Yohanes 5 nomor 26, Yesus diberi hidup sampai dia hidup. Oke? Berdasarkan Yohanes 30 nomor 19, Yesus 19:30, Yesus dicabut kehidupannya, mati dia, ya kan? Berarti Yesus itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi malaikat, apalagi jadi Tuhan. Berapa? Ah. Yohanes berapa? Sekarang Sebentar, sabar Yohanes dulu. berapa? Sekarang pertanyaan Kasih Yohanes 5 nomor 26. Ya Allah ya Karim. Ini perempuan atau laki-laki sih yang ini? Ya, sudah, Indra. Oke, Yohanes- Yohanes 5 ayat 26, kenapa? Yesus diberi hidup di situ. Pertanyaan saya, kalau Yesus tidak diberi hidup, begitu dia lahir dia berupa mayat atau berupa saringan tahu? Jawab. Pertanyaan saya, ada nggak yang bisa ngetik di bawah biar dia bisa baca? Yesus diberi hidup berdasarkan Yohanes 5 nomor 26. Kalau Yesus tidak diberi hidup, begitu dia keluar dari rahim, dia berupa mayat atau berupa saringan tahu? Jawab. Dengar, kau baca lengkap, itu konteksnya. Demikian juga diberinya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Anak punya hidup dalam dirinya sendiri. Kalau kau lahir, kau tidak punya hidup dalam dirimu sendiri. Kau diberi hidup. Kau tidak Yesus- punya hak atas hidupmu. Tetapi Yesus anak diberi hidup. diberinya hidup sendiri. Coba Bandingkan kau ulang beda. lagi. Coba kau Beda. ulang lagi bacanya. Coba kau ulang lagi. Coba ulang lagi. Coba kalau engkau hidup, kau diberikan hidup dan hidup diri dalilnya, sendiri. dalilnya kau roh baca, berasal dari dalilnya. Allah. Dalilnya kau baca ulang. Dalilnya kau baca ulang. Yohanes 5 nomor 26. Coba Itu kau yang baca tadi ulang. Anda bilang kan. Yesus diberi di situ, Yesus diberi hidup. Saya masih Dengar, pakai dengar. dalil yang kau punya. Sebab Yesus sama itu- seperti kamu mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga Diberi hidup kan? Yesus itu diberi hidup atau dia hidup sendiri? Hei. Hei. Yesus diberi hidup atau Saya dia dengar, punya tapi ada putus-putus terus. Yesus itu diberi hidup atau tidak? Dia diberi hidupnya sendiri. Ya. Sudah. Oke, diberinya hidup sendiri. Nah, siapa yang memberinya Kalau hidup? kamu tidak bisa diberi hidup sendiri. Siapa yang memberinya Kamu hidup? tetap Dia sendiri adalah Allah satu. Bapaknya bersama-sama dengan dia, rohnya. Berarti kesimpulannya Yesus diberi hidup kan? Berarti kesimpulannya Yesus diberi Dia hidup. diberi hidup oleh kepada dirinya sendiri. Bukan berarti dia diberi hidup. Karena sumber hidup dia sendiri. Dia adalah Allah. Loh, dia adalah Tuhan. Aduh, Dan jika kamu tidak menganggap dia Tuhan, maka kamu bilang bahwa dia diberi hidup, tetapi diberinya hidup untuk dirinya sendiri, karena dia adalah Tuhan. Kalau Bapak diberi hidup nggak? Kau mengerti bahasa Kalau itu? Bapak, kalau Kalau Elohim diri sendiri, kalau Elohim diberi hidup nggak Elohim? Elohim tidak. Nah, tidak. Kalau Yesus diberi hidup nggak? Tidak. Iya. Aduh, parah memang kau ini. Parah memang kau ini. Parah memang. Parah memang kau ini. Parah memang kamu.
Kau tidak bisa. Parah memang kau. Sebentar, kau sedang membawa saya untuk saya terjebak. Oh tidak. Ya, kamu yang menjebak dirimu sendiri. Yohanes 5 nomor Tidak. 26. Demikianlah Bapa memiliki hidup di dalam dirinya. Demikian juga Yesus diberikan hidup. Yesus diberikan hidup kan? Kalau Yesus tidak diberi hidup, hidup enggak? Ya dia beri hidup sendiri. Karena dia punya roh itu sendiri. Dia punya roh Allah itu sendiri. Dia diberi hidup Allahu sebagai- Akbar, dengan Masya rohnya sendiri. Allah. Manusia palsu inilah. Dia punya roh sendiri. Roh yang berasal dari Bapa itu kan satu. Ya, kalau roh Anda berasal dari mana? Tuhan dengan Kalau roh Anda Tuhan berasal ada dari mana? Muhammad. Kalau roh Anda berasal dari mana? Roh saya berasal dari Allah. Roh Yesus berasal Roh dari saya mana? otomatis dari Allah. Roh Yesus berasal Roh dari Yesus mana? adalah roh Tuhan itu sendiri. Iya. Kau terjebak kau. Kau bisa jebak saya. Loh saya baca. Allah dengan Tuhan sama. Roh yang ada di Allah dalam dengan Tuhan diri, sama tidak? roh yang ada dalam diri Yesus, rohnya siapa? Dia adalah Tuhan, roh Tuhan. Roh Sesuai Tuhan. dengan tugas dia Roh yang ada sebagai dalam juru dirimu, selamat. roh siapa? Dia adalah juru selamat. Roh yang ada dalam Allah, roh Tuhan. ya, roh Tuhan juga. Yesus roh Tuhan juga. Bedanya Roh di Allah, mana? roh Tuhan. Ya, bedanya di mana? Antara rohmu dan rohnya Yesus, bedanya di mana? Tetapi saya diberi nafas. Yesus, Saya diberi roh. Itu Yesus, nyata. Yesus, Bedanya saya diberi nafas ditiup. Fui, kau juga ditiup. Yesus. Fui, kamu Kalau itu kan. kalau Yesus, Yesus tidak dibilang bahwa dia terima nafas. tadi kau baca sendiri dalilnya Yohanes 5 nomor 26, kau bilang lagi tidak. Saran saya, bro, kurangi makan babi ya, supaya otakmu bisa berfungsi ya. Jangan terlalu banyak makan anjing. Kurangi itu ya. Kurangi makan anjing, kurangi makan monyet, kurangi makan pararang, padale, supaya otakmu berfungsi dengan baik. Yesus itu makhluk hidup. Kalau dia tidak diberi hidup, mati dia mayat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami semua kamu berduka pergi. cita. Oke, Kami saya tanya di situ. Kami semua bersuka cita atas meninggalnya Saya tanya, Tuhannya orang Kristen. kalau mati- Konyol. Saya tanya, kalau Bang Suma mati, apa yang keluar dari tubuhmu? Jasadmu Roh. mati, apa yang keluar dari tubuhmu? Sama seperti Yesus, Roh itu kembali Yohan- kepada siapa? Yohanes Sebentar. Roh 19:30. itu kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Apa? Sama seperti Apa itu? Yesus, rohnya kembali kepada Allah. Kutanya Allah dulu siapa yang sama memberi roh? ini pertanyaan yang lebih menarik ini buat kamu supaya kamu sedikit sehat. Kenapa Yesus takut kepada malaikat? Kenapa? Siapa yang bilang Yesus takut kepada mereka? Mereka adalah pelayan-pelayan daripada Yesus. Kenapa dia keringatnya seperti Baru tahu titik itu. darah? Kenapa keringatnya seperti titik Oh. darah? Pada Saya posisi pernah itu, dia Saya pernah sebagai setan. dikeroyok ya. Saya pernah dikeroyok lebih 100 orang di Kota Masamba tahun 1998 di Pasar Sentral Kota Masamba dikeroyok saya. Orang Masamba pasti ingat ini. 98 Di Makassar. saya dikeroyok kurang lebih 100 orang keroyok saya di Pasar Masamba tahun 1998 pas tamat SMA waktu itu. Keringat saya nggak ada keluar seperti titik-titik darah. Padahal saya bukan Tuhan. Kenapa Tuhanmu Yesus ketika dia takut keringatnya seperti titik-titik darah? Itu Tuhan KW berapa itu? Kenapa Yesus? Anda berani sebentar. Anda berani taruh tangan dan kaki di paku? Berani? Paku tanganmu berani? Itu Ya, paman tidak saya tahu. limbat bisa. Paman saya bisa limbat. Nah sekarang pertanyaan saya, Cuma kenapa? limbat, dia punya tangan. Kenapa? Pertanyaan saya, kenapa Yesus ketakutan sampai keringatnya seperti titik-titik darah? Kenapa? Posisi dia sebagai manusia itu dulu. Katanya Ya, rohnya roh akan tuh. Tuhan. Katanya roh Tetapi juga Tuhan.
ada manusianya. Dia Manusianya kan mendapat bagian manusianya daging. kan dagingnya, manusianya kan daging, Daging, rohnya iya, kan roh daging. Tuhan. Ya, dia mengambil dia punya Iya, oke, dagingnya, oke, dagingnya manusia. Kalau dia tidak mandi 1 minggu kena colak, dia akak puru-puruan pantatnya. Kalau dia tidak mandi 1 minggu. Justru daging- Tapi justru rohnya, daging itulah ada rasa ketakutan. yang Dia saya tidak tanya dipakai rohnya, salib, dia akan dipakai. rohnya. Pernah nggak Tapi Anda orang melihat tidak kuat karena dia pernah berdoa. Sebentar. yang mana Saya yang jawab takut? kau. Yang Karena dia mana yang berdoa, merasakan "Bapak, takut? Bisa cawan ini. Yang Tetapi mana dia yang berdoa, merasa takut? Dia bilang, Bapak kalau eh, cawan ini tidak eh, kuminum, maka ini yang tidak mana? berlaku." Yang mana yang merasakan takut? Jasad atau roh? Yang mana yang merasakan takut? Jasad atau roh? Yang ada pada dirimu yang merasakan takut? Daging. Hah? Kamu pernah lihat? Daging. Kamu Roh pernah saya tidak lihat? takut. Kamu pernah lihat ada Saya tidak mayat? takut. Kamu Tetapi pernah daging lihat? saya. Kamu pernah lihat ada mayat lari dari kuburan karena takut lihat malaikat? Pernah? Pernah? Kau pernah lihat ada malaikat lari dari kuburan karena takut Itu melihat hayalanmu. malaikat? Enggak pernah kan? Enggak pernah. Berarti daging tidak takut. Yang Itu takut itu hayalanmu. roh. Yang takut itu roh. Ketakutan roh itu berefek Itu kepada mimpimu. tanda-tanda yang ada pada jasad. Keringat. Nah, Yesus keringatnya seperti titik darah. Saya tahun 1998 Kamu tahu. dikeroyok di pasar Masamba. Ratusan orang satu pasar keroyok saya di sana. Saya nggak takut, apalagi sampai keringat darah seperti Yesus. Lalu Yesus kenapa keringatan takutnya sampai titik-titik darah seperti itu? Itu kenapa? Tuhan KW berapa dia itu? Kamu mau dipaku? Kamu mau dipaku? Tuhan ndak? KW berapa Tuhan kau itu? Kamu dipaku ndak? Kutanya samamu, Yesusmu itu Coba Tuhan KW pakai berapa? kau sedikit. Nah, sudah bilang dia Aduh. 100%. Dia bilang dia punya kemanusiaan, mendapat bagian di dalam diri manusia. Oke, Manusia itu dagingnya tidak. manusia. Dia bilang mendapat bagian di dalam daging dan darahnya manusia. Dagingnya manusia. Dagingnya manusia. Rohnya? Roh Tuhan. Rohnya? Rohnya? Roh Tuhan kan? Rohnya? Hah? Rohnya Tuhan. Terus Tuhan. kenapa dia takut? Kenapa Roh dia Tuhan. keringatnya seperti titik Yes. darah? Kenapa dia takut? Dia mendapat dia mengambil bagian Iya. jadi serupa dengan manusia supaya dia merasakan penderitaan apa yang dirasakan oleh manusia. Iya. Dia merasakan apa juga yang manusia rasakan, tetapi Tuhannya tetap Tuhan berdiri. Dia tetap berdiri sebagai Tuhan, tetapi dia berdiri sebagai manusia. Karena dia harus naik ke kayu salib. Aduh, Itu yang saya bilang, kalian tidak paham. Dia harus naik ke kayu salib. Apakah manusia siapa bisa naik ke kayu salib untuk menanggung dosa orang lain? Yang Bisa, mana yang nggak Tuhan bisa. ini? Yang mana yang Tuhan? Dagingnya ketakutan, keringatan, rohnya juga ketakutan. Lalu sisi Tuhannya mana? Siapa bilang kalau misalnya dagingnya Iya. takut tidak ada rohnya, dia tidak akan naik ke kayu salib. Iya. Bro. Iya. Kalau kau yang Allahu tidak Akbar. tanya, kalau Thank kau you. pernah di kayu salib mau paku kaki dan tanganmu, tidak mungkin biar 100 orang kau bilang di pasar Masamba kau dipaku. Tetapi juga kalau kau disuruh paku tanganmu tidak usah disalib, taruhlah telapak tanganmu dan orang paku, kau akan berteriak sampai darahmu keluar. Sampai kau Yesus itu Yesus itu dipaku karena dia kemanusiaannya manusia, bro. Yesus dipaku karena dia sudah ditangkap, sudah dipegang. Saya 100 orang nggak bisa tangkap saya. Saya ditebas berapa kali parang. Teman-teman jamaah tablik ingat nggak kasus 1998? Ini orangnya yang kalian sebelum jadi tablik. Ini orangnya yang sebelum kalian jadi jamaah tablik. Ini orangnya anak SMA yang kalian keroyok di pasar nih. Anak pondok pesantren Nurul Junaidia Lauwo tahun 1998 yang kalian keroyok di pasar dengan parang, nih orangnya. Saudara Abang Dadang Masamba ingat gak? Dadang Masamba ingat gak? Saudara Dadang yang ada di Masamba ingat gak? Tahun 98 kalian mengeroyok anak SMA di pasar seratusan orang lebih. Ini orangnya, masih hidup sekarang. Diparang, ditebas, alhamdulillah masih hidup. Tak ada goresan sedikit pun. Yesus Iya, terus. Berapa Karena kau orang? pakai jin. Kau pakai jin kau. Kau mau bilang ke saya, kau pakai jin. Yesus berapa orang yang nangkap?
Hah? Loh, di Al-Quranmu ada ayat jin. Berarti kau pakai jin dong. Ya, berapa orang yang nangkap Yesus? Apa? Saya seratusan lebih orang di pasar Masamba. Aku ulang lagi. Mungkin saudara Dadang ingat, alhamdulillah beliau sekarang sudah bertaubat, dah hijrah dari kelakuan yang dulu masih preman-preman. Orang Masamba di sini ada yang kenal dengan Dadang nggak? Dadang in the gang tahun 98. Masih ingat ada anak mahasiswa, anak SMA dari pesantren Nurul Jundia Lowo tahun 98 yang kalian tebas di pasar nih orangnya. Preman Masamba. Ya. Ini orangnya. Dan kita sudah pernah Itu ketemu kau di umur rumah berapa? sakit. Itu kau umur berapa, Bang Suma? Saya baru umur berapa tahun? 18 tahun. Belum genap 18 tahun. Seratusan lebih. Umurmu Saya berapa? ditebas. Umurmu Saya berapa? ditebas. Saya ditebas beberapa parang pada saat itu. Alhamdulillah saya panjang umur. Yesus baru digituin ketangkep dia di Palu mati. Umur saya waktu itu baru genap 18 tahun. Belum sampai 18 Itu tahun. beda. Saya ratusan orang satu pasar keroyok saya pakai parang. Satu pun helai bulu saya nggak ada. Dan ini kesaksian Makanya saya hidup. bilang, Saya masih hidup, pelakunya pun masih hidup. Mereka semua alhamdulillah aktif di jamaah tablik. Ayo, orangnya masih ada sekarang. Ini orangnya yang kalian tebas di pasar Masamba tahun 100 orang 98. tahu. Hebat kan? Jadi bagaimana sih mau takut dengan ancaman kalian? Tapi orang ikut kau. Hah? Gimana? Sebentar. Kalau begitu orang ikut kau karena kau punya kesalahan. Tapi orang ikut saya banyak. Tetapi tidak bisa berbuat apapun. Satu pun yang bisa sentuh saya. Itu beda. Loh, Aduh, Pak Pendeta ini jemaahnya dibawa pulang dulu, Pak Pendeta. Tidak ada satu Jemaahnya pun yang dibawa bisa pulang sentuh dulu. saya. Om Indra, sebentar Om Suma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya turun mau sholat, saya mau ikutin ketawanya Om Suma. Saya mau Ya ikutin silakan, ketawanya silakan. Om Suma. 1, 2, 3, ayo. Saya jadi tidak Lulus. Gini Bang Indra, sampaikan salam saya dengan pendeta. Bilang Bang Suma tunggu di Bandung tanggal 16 yang mau datang untuk berdiskusi dengan Bang Suma secara langsung ya. Daripada Anda curhat kayak gini bikin kecewa jemaat yang lain. Ya, saya izin ibadah dulu sebentar. Kita mau makan juga ada keluarga nggak enak saya nggak makan ya. Ya saya turun juga ya. Bang Singala dan sahabat-sahabat yang lain kita masih di sini. Saya cuma mau ibadah dan makan Ya siang. Om Singala naikin yang lain ya, saya di bawah ya. Saya di bawah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Markun dulu, Guru enggak? Gimana? Markun aja dulu. Iya. turun dulu. Ya, Bandung siap. mana itu kau mau bikin? Indra, kau belajar dulu. Di Bandung Ya, mana belajar. itu? Coba. Saya Di nggak tahu Bandung mana, di tepatnya. Bandung mana? Saya tidak tahu tepatnya di mana kegiatannya di Bandung. Ikuti aja kegiatan anak-anak API, pasti ketahuan nantinya. Beda. Saya nggak. Nanti Tapi saya kalau mau senang hadir, itu satu permintaan saya. Kau cocok dibaptis. Saya senang kau dibaptis. Karena kau belajar kitab suci. Orang Kristen. Saya senang kau dibaptis. Itu lebih bersih lagi Bang Suma. habis itu saya nyembah manusia kayak kamu. Gitu. Dibaptis habis itu saya nyembah manusia yang dikutuk di atas pohon. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ya udah teman-teman, Dinda dilanjutkan semuanya ya sementara ya. Oke, Nggak siap Gurunda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romo. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Selamat malam. Ya. Selamat malam semuanya. Ya, selamat sore. Indra Saputra, Indra Saputra di bawah Islam apa Saya turun Kristen dulu nih? ya, saya ada kegiatan. Ya, pergi. Padahal aku pengen bertanya sama kamu Ya, ini. saya mau Bang minta izin. Izin ngapain? Ya, cuman nanti kita ketemu, boleh? Di mana? Saya balik Di minggu ini. Golgota samping jam gadang kita ketemu Saya ya. akan ketemu ini hari Minggu kan? Oh. Di mana Indra, di mana? Ya. Saya di Jakarta, Mangga 2. Oh di Jakarta. Saya di Mangga 3, Bang. Romo. Iya, ada Mangga 3. Ini Indra di sudut ini Islam Kristen nih. Jakarta.
Sebelum aku turunkan, soalnya Apa nggak saya? dijawab. Enggak, Indra yang di pojok Tadi saya bawah. sudah diskusi dengan Bang Zuma. Saya Kristen. Enggak, yang di pojok bawah ini ada juga si Indra namanya. Indra. Ya, saya sudah. Indra La ilaha. Indra Saputra Oh, sekali itu lagi ya. Oke, terima kasih Indra. ya, Bang, ya. Tuhan berkati. Ya, Bang Indra, makasih. Tuhannya Yesus memberkati, Bang. Romo, piye kabare Bu Romo? Alhamdulillah di Mangga 3, wah luar biasa Oh, panas-panas. mantap. Lagi panas di Mangga 3 kah? Cak Lukman, Islam Kristen. Waduh, musik lagi ini, woi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Kristen nih. Alhamdulillah Islam, Bang. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Soalnya slot disediakan buat Oten 1. Enggak, hanya pendengar setia aja. Sangat-sangat Oke, siap. senang sekali sama keadaannya. Apa ini? Kayak yang seperti ini nah, Bang Zuma ini. Iya. Sangat-sangat Ya. mendukung sekali, Bang. Iya. Ada yang mau disampaikan selain itu, Bang? Biar kita ini. Mungkin dari saya buat Bang Zuma dan semua teman-temannya sehat selalu. Sehat Amin, selalu. ya Rabbal Alamin. Amin ya. Ya, terima kasih ya Bangku ya. Aku turun dulu aja ya, biar ada Oke, slot siap. juga. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia udah turun, Bang Jek. Ya, silakan para coten-coten tenggiri di bawah ajukan permintaan naik bagi yang mau diperbaiki otaknya yang agak rada-rada sengklek ya. Dan kemudian kalau mau install ulang sarafnya yang kejepit, yang kena virus, silakan juga. Kebetulan Romo ada juga di atas, udah jeda, itu biasanya mau nyemplung ya. Kozali Islam Kristen nih. Ya, di sini tempatnya servis otak, benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang, ada yang mau disampaikan, Bang? Bang, ada yang mau disampaikan nggak, Bang? Kozali, ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih. Iya. Jadi alhamdulillah dari dengar-dengar tadi ternyata si Indra tadi mengakuin kebenaran Bang Zuma. Karena dia minta supaya kalau bisa dibaptis. Artinya para saudara-saudara kita yang oten ini memang mengakuin kebenaran yang disampaikan oleh Bang Zuma. Cuman hati mereka masih tertutup. Masih keras seperti batu. Tak mau menerima kebenaran itu. Mungkin hanya itu saja yang disampaikan. Oke, terima kasih, Bang. Yo. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di bawah yang Kristen silakan ajukan permintaan naik. Bagi yang naik mohon tidak ada musik yang kedengaran ya ketika buka mute. Ya. Cuplis di bawah silakan ya. Ini temanya hapus ya. Oke, tadi kita mengangkat tema apakah oten sampah dunia. Nah, gitu ya. Apakah oten? Nah, Romo udah kabur. Apakah oten sampah dunia? Oke. Ya, yang merasa sampah silakan ajukan permintaan naik. Di sini tempat pembuangan sampah oten ya. Di sini adalah recycle bin oten yang sangat membuat kita risih sekali karena bau ya. Dia sering memakan kotoran di atas tembok dan meminum air kencingnya sendiri, makanya dia itu bau. Ya, yang bau-bau biasanya memang sampah, teman-teman ya. Kalau oten mau menggugat ya, mau menyangkal tema dari yang kita angkat ini, ajukan permintaan naik, bawa data sebanyak-banyaknya untuk
untuk membantah judul dari diskusi yang aku angkat ini ya. Ya, masih ada. Kenapa sih menghujat jelek amat? Kenapa sih menghujat? Siapa yang menghujat, Bang? Naik, Bang. Yang sebenarnya Oten itu tidak perlu kita hujat ya, karena memang dia itu sudah dihujat sendiri sama kitabnya gitu loh. Kita tidak perlu menghujat, kita tidak perlu menghina, karena Oten itu sudah terhina gitu loh. Ada dalil, kita bisa menampilkan dalil gitu loh. Bang Rahman Islam Kristen ya? Iya, assalamualaikum Islam bang. Ya, waalaikumsalam. Kena siapa yang menghujat menurut abang? Aku. Ya tadi ya secara kata-katanya gitu loh bang, gak usah lah penyampaiannya kayak apa ya, sampah apa segala macam itu. Abang sudah pernah baca Bible? Belum. Nah, kenapa abang bisa komplain ketika aku ngangkat tema ini, bang? Ya enggak, penyampaiannya tadi loh, sampah. Iya, Oten. Iya, apakah Oten sampah dunia? Salah menurut abang? Ya nggak ada lagi kah kata-kata yang lebih? Memang itu ada di Bible-nya. Lebih indah sampah daripada makan tainya sendiri. Iya. Abang Islam beneran nih? Aku tes boleh nggak? Binatang, Bang. Iya, izin bentar. Emang perlu dites ya bang? Iya, banyak yang nyamar bang. Tunjukkan sama saya rukun Islam ke-6 bang. Silakan. Gak perlu lah bang. Nah kan, ketahuan kan? Google. Hah? Tunjukkan sama saya rukun Islam ke-6 apa? Gak perlu kayak gitu bang. Rukun Islam. Nah, makanya bang jangan nyamar-nyamar bang. Kalau Kristen aja. Karena hanya orang Kristen yang tersinggung dengan judul ini gitu loh. Ya saya nggak tersinggung bang, tapi ya kata-kata. Lah kenapa abang mau nasihati saya? Gurunda aja nggak menasihati saya. Bahkan beliau yang itu tadi. Berarti Gurunda salah menurut kamu? Kamu hebat. Aku tes gimana? Ya saya nggak hebat bang. Ya saya cuma terus mengingatkan. biasanya orang yang mengingatkan itu lebih hebat daripada yang diingatkan. Ya enggak juga bang. Udah berapa jam kamu main TikTok? Baru bang. Baru, pantesan. Oh iya. Baru. Ya, tap bawah di layar aja di bawah ya. Iya. Kata kamu baru, coba aku cek ya. Ya terima kasih. Kamu udah memiliki pengikut 1000 lebih, berarti udah lama. Oten memang begitu sih. Banyak banget sih orang nyamar-nyamar yang nggak pede dia bener. Makman Islam Kristen nih Makman. Oh Makman. Oh iya bang. Kristen apa Islam bang? Islam ya bang. Ya. Kalau bisa lebih baik baca salam bang. Assalamualaikum gitu loh bang. Oh iya bang. Di sini lebih mantap lagi kalau kita Islam baca salam. Ini. Rame di sini, tiba-tiba masuk room. Oh jadi kalau rame nggak boleh baca salam? Bacalah bang. Ya udah kalau abang keberatan baca salam lah, nggak baik juga sih kupaksakan baca salam. Maaf ya bang ya. Pembeda antara Islam dan Kristen ketika dia bertamu. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang Islam dimanapun bertemu dengan saudaranya baca assalamualaikum. Begitu. Itu saya baca bang dalam orang Malaysia. Bang. Ya. Ada yang bisa dibantu? Kemiut itu Kang Samudra kemiut. Enggak, beliau ada musik berisik, enggak usah dibuka mute. Ya. Apa ini yang dimakan apa ini? Yang dimakan apa ini? Terus yang diminum apa ini? Ya, itulah. Ini yang Sofian
Sofiang, ada yang mau disampaikan? Ini kita sediakan kursi. Teman-teman kok Islam semua yang naik ya? Nggak lihat kenapa kita mau diskusi? Nggak, bukan merumpi teman-teman ya. Maaf ya. Bukan bang, aku mau naik bang, sebab aku minat dengan Abang Zuma. Mau? Oh aduh, minat sama Bang Zuma. Beliau masih normal bang. Iya, saya dari Malaysia bang. Wah ini parah ini abang ini. Mau diapain? Biarlah, minatlah sama dia aja, perjuangkan Islam. Fans ya, fans. Oh fans, Ya, jangan fans. minat bang. Tuh Gurunda langsung turun gara-gara abang minat sama beliau. Ah ngadi-ngadi nih abang. Dia, Bahasa Melayu itu, bahasa Melayu. saya dari Malaysia bang. Oh Malaysia. Aku juga dari Ya, Malaysia nih bang. Alhamdulillah. Ya, teman-teman Kristen yang mau naik silakan ajukan permintaan ya. Gurunda ini turun nih. Kepental apa? Memang beliau lagi lagi sibuk sebenarnya. Bang Balukia, Kak Balukia gimana kabarnya nih? Awai batubara Islam Kristen nih. Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada teman-teman mengerti dikit ya, teman-teman yang di bawah ya. Yang naik itu usahakan Kristen. Aku udah. Masa kita ngomong arisan di atas nggak ada lawan debat? Ya ada yang mau ini. Ya ada yang mau disampaikan abangku. Mana si Rudi? Ayo, Oten di bawah. Aku tantang nih Hatuha, berani nggak? Mumpung nggak ada Gurunda nih. Kalian kan biasanya nih kalau ada Gurunda takut nih. Sekarang ada singa nih di atas nih. Ada Ustadz Miftah. Nih nggak ini. Ayo, aman. Kalian itu aman. Ayo, nggak ada Gurunda nih. Iya mungkin sinyal atau gimana itu. Series boy Islam Kristen. Bangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan bang? Ya ada yang mau disampaikan. Bang. Ini judulnya mungkin terlalu halus mungkin bang. Mungkin lebih tepatnya apakah Oten ini penghuni neraka? Itu mungkin lebih Ya tepatnya. pastilah karena diusir sama Yesus di hari penghakiman. Dia nggak kenal sama Oten. Iya tadi lucu aja tadi ada yang komplain itu. Itu sebenarnya ini lebih halus bahasanya dibandingkan apakah Oten ini penghuni neraka. Oh pastilah. Itu aja bang yang mau saya sampaikan bang. Terima kasih bang. Oke siap sama-sama bangku. Sudi rumah sakit gimana kabarnya, Islam apa Kristen nih Rudi? Suhdi. Saya Islam bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada yang mau disampaikan? Saya cuman penaik dengan kata-katanya apakah Oten sampah dunia. Islam kan enggak gitu seharusnya bang. Ini sangat menghina bagi saya. Saya Islam. Oh kok abang yang terhina? Iya. Kok abang yang terhina? Islam kan abang mengajarkan. Jadi abang terhina dengan judul ini. Sekarang abang bacakan sama saya doa mau makan apa sayang? Nih. Jadi, saya Islam. Iya. Saya Islam. Cuma doa mau makan Islam apa? Ini kan menghina agama orang lain. Islam kan tidak Tidak, kita hanya ngasih tahu bukan menghina. Ngadi-ngadi. Ya, gimana? Ya, coba kamu baca doa makan dulu, Dek. Silakan. Tapi tidak setuju kayak gitu. Iya, doa makan apa? Kamu pernah makan nggak? Udah saya turun bang ya, saya Islam. Ngadi-ngadi. Ten nggak berani ya. Pasti kalian Oten itu nggak pede itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itulah tipe-tipe orang cuplis. Iya bang. Kok aneh Oten Oten yang ngaku Muslim tiba-tiba nggak setuju dengan judul. Tersinggung dia gitu. Terhina dia. Jadi
Aha. Aduh, kenapa sih noise? Noise, Bang. Bang Singa. Bang Iya. Singa, halo, saya mau sholat zuhur dulu ya. Oke, siap. Suruh naik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lajiri Islam apa Kristen? Islam ya, yang nggak setuju dengan judul ini atau gimana nih? Lajiri lah, udah buka mute. Lajiri lah, inilah mental ya teman-teman, mental orang Kristen ya, selain nyamar nggak ada gitu loh, nggak mampu dia berdiskusi menantang orang Islam, mengajak diskusi orang Islam. Bayangkan itu. Kalau benar juga sih, kalau kita jadi orang Kristen pasti malu juga lah, Tuhannya aja gitu kan. Ih, amit-amit cabang bayi ah. Ya, ada lagi Oten yang punya kemampuan untuk berdiskusi, silakan ajukan permintaan naik. Nah, silakan naik sebanyak-banyaknya. Tadi aku tantang sebelum Gurunda naik nih, 4 orang di Komalku. Aku sendiri. Halo. Ya, Sep. Halo, Islam Kristen, Sep. Islam, Pak. Oh, kok ragu? Ya, ragu. Terus ada yang mau disampaikan? Keyakinan. Iya, ada yang mau disampaikan? Protes tuh dengan judulnya. Apa itu? Ada nggak kata-kata yang lebih baik dari itu? Contohnya, apakah Oten sampah dunia? Terus? Lebih baik ganti aja. Apa? Sampah itu, Oten itu sampah yang tidak layak didaur ulang gitu loh. Oh gitu, nggak bisa didaur ulang gitu ya? Iya. Langsung ditebang aja. Ya gitu. Aku kirain abang mau protes kayak orang tadi, udah deg-degan nih jariku gitu kan? Enggak, saya suka itu lebih tidak layak didaur ulang aja. Iya. Tapi aku beraninya nulis yang ada di kitab mereka aja bang gitu. Oh iya. Bang Capricorn ini Islam Kristen. Capricorn ini Islam Kristen. Ya udah bang, saya turun ya. Oke, siap Bang Asep, matur nuhunnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Capricorn ada yang mau disampaikan atau Bang Munawarmu? Apa ini? Islam Kristen. Kok Islam semua yang naik, yang Oten lah sekali-sekali naik. Munawar. Berani naik. Oh, ini laki perempuan kah? Iya. Oh, dikirain wanita. Ya sama lah. Oh iya ya. Dari mana Kak? Dari Aceh. Oh dari Aceh. Oh aku dari ini. Dari mana? Dari tadi Kak. Live. Kami tamu baru nyampe. Oh iya. Ya silakan yang Oten ajukan permintaan naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Margianto. Boleh kita kasih masukan, Bang? Apa masukannya, Bang? Boleh kita kasih masukan, Bang? Masukan silakan. Ya, kalau kita Islam kan mungkin kalau sewaktu kita meninggal itu kan dalam kubur kita ditanya marobuka ya. Kalau orang Kristen itu apa yang ditanya? Langsung diinjak-injak aja, Bang. Kalau soalnya udah ketahuan catatannya hitam semua. Iya, coba dipertanyakan itu Bang dengan orang para Oten itu apa yang ditanyakan itu langsung itu aja, Bang. Pas ketika mungkaran nangkirun itu datang ke situ langsung diinjak-injak aja itu karena udah ketahuan ya. Nggak perlu ditanya lagi ya, uang kita kan pernah juga masuk ke Rumi Kanak atau siapa ya Oten-Oten itu kadang kita emosi kadang kadang kita keluar kata-kata kaki 4 semua itu kadang kita seharusnya memanggil dia memang harus berkaki 4 Bang karena dia panggilannya kan domba. Iya karena kita kayak mana Bang ya mereka itu kan
para umat Kristen itu kan memang domba, Bang. Domba itu kan Iya. binatang. Kalau kita kan enggak. Ya, Oten ya, para domba anak domba yang tersesat, Itu aja, Bang, silakan yang ajukan permintaan cuma mau naik ya. Bang? Itu aja Bang yang mau dikasih masukan, Bang, coba Oke, dipertanyakan. siap. Itu bisul udah sembuh, Bang. Bang. Bisul udah sembuh belum? Bisul yang mana, Bang? Karena Bang bisulan kemarin aku lihat di VT-nya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oten kok nggak Ada ada saya yang naik. tanyakan sama bang hostnya. Ada tanya apa orang ke? Kristen yang berani kubur hidup-hidup sama orang Islam? Kita buktikan siapa yang di situ yang keluar dari kubur hidup-hidup itu para malaikatnya tahu Kristen itu benar atau tidak, biar dia tahu pas dia hidup dia tahu Islam itu benar atau tidak. Tapi aku kalau dikubur tantangannya nggak mau, Bang, takut, Bang. Soalnya kan yang lain lah tantangannya, Bang. Kalau dikubur mah aku nggak mau, Bang. Iya, kebanyakan Kristen ini kan dia kan nggak mau ngalah, Bang. Nggak mau ngalah, sudah dikasih tahu aja dia nggak mau Karena kan para bolak-balik Oten itu kan nggak percaya dengan siksa kubur, ya kan? Ya. Oke, aku iklan dulu ya. Oten merasa tersinggung nggak dengan judul gitu? Kalau merasa tersinggung, tolong Anda naik ya. Oke, naiklah. Jangan takut sama Pak Singa. Ya, jangan takut lah. Kalau perlu nggak usah pakai apakah lagi, Bang. Bila apa sebut aja Oten sama dunia. Dia bagus sekali. Enggak apa-apa pakai apakah, kata kakekku harus ada apakah katanya. Biar lebih Pejuang Ya, teman-teman di bawah ajukan permintaan naik ya. Tolong yang minta permintaan naik yang Oten, karena setelah saya naikkan sekarang ada yang minta naik, aku klaim Oten aja ya, tidak bertanya lagi ya. Oke. Ya. Silakan mau angkat tema apa, Kak? Kak, mau angkat tema apa kita? Kak Pejuang Rantau. Ketahuan kan dari tapingnya kau Suhdi, Islam tak seindah yang diajarkan. No. Ketahuan kan teman-teman? Dia ngaku Islam. Aduh, Syiah tidak perlu di sini, tidak ada tempat untuk Syiah di sini ya. Tidak ada tempat untuk Syiah di sini. Natural News tidak ada. Aku pengen bertanya sama Bang Suma. Bang Suma udah turun. Nanti ya kalau udah naik lagi. Mana si Oten, nggak ada yang berani nih ceritanya. Ayo naik. Mumpung aku lagi. Enggak, tadi Kak Islam apa Kristen nih? Islam apa Kristen? Waduh, ini kenapa sih naik? Aku minta naik terus. Iya. Ya, sekali lagi yang mengajukan permintaan yang Kristen ya teman-teman ya. Nih Oten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oten Bang, ini aku Oten KW. Kalau sama Ustaz. Iya, orang Tenggarong. Orang Tenggarong. Lanjut cari Oten kita, Bang. Allahu Akbar. Ya, coba dua sama Papa Eka, Islam apa Kristen? Kristen, Bang. Yang Papa Eka Kristen, yang coba dua
Apa nih? Kristen dari Manado. Ya, cukup sekali aja bilang udah tahu. Pak, coba 2, Islam apa Kristen? Kalau sekali lagi tanya langsung diturunin ya. Coba 2, Islam apa Kristen? Ya, pergi kau ke alam baka ya. Oke, Papa Eka, kamu Kristen dari Katolik apa Protestan? Bukan Katolik, Kristen Protestan. Oh, kamu Protestan. Ya. Oke, boleh aku bertanya, mau temanya apakah Oten sampah dunia atau kita ganti yang lain nih? Paling sering terjadi di arah Prof. Menyakitkan nggak ini judulnya? Iya, itu kan terserah Bapak mau bilang apa sih. Kita nggak mau protes. Kenapa mau diprotes? Informasi lain pemirsa, sebuah bus komersial terbalik di jalan antar. Bapak bilang sampah ya sampah aja. Pada Sabtu pagi waktu setempat, 7 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Media lokal Ya kan? menyebut 6 penumpang meninggal di tempat kejadian dan seorang lainnya meninggal saat dibawa ke rumah sakit. 37 Ya, Pak Eka gimana? Kapak merah Islam apa Kristen? Ya, gimana? Kapak merah Islam apa Kristen? Maaf, aku barusan mute. Katolik, Bos. Oh, Katolik. Oke, siap. Aku harus absen dulu, Pak Guru harus absen. Om Zul, Islam apa Kristen? Kristen. Oh, jadi mau lawan 1 lawan 3 sama aku atau gimana nih? Satu-satu. Lawan apanya? Saya mau bertanya nih sama kalian bertiga nih. Aku jawab bergantian ya. Oke, aku jawab. Tolong jawab. Kamu jawab bergantian pertanyaanku. Yes, Papa Eka, Islam apa Kristen? Oh, maaf, aku lagi baca ini malah kemana ya? Oh, Yesus itu Tuhan atau manusia? Tuhan lah, dari mana kau dapat narasi? Ini yang menjawab Om Zul. Sekarang Ya. Kapak merah, Yesus Tuhan atau manusia? Kapak merah. Tuhan. Tuhan. Oke. Ketika Yesus dikandung Maria, ini yang jawab satu-satu, siapa yang aku tanya itu yang jawab ya. Udah, saya aja Ketika Maria mengandung seorang bayi, yang dikandungnya itu Yesus Tuhan atau Yesus manusia? Tuhan lah. Ya, Om Zul kata Om Zul Tuhan. Kapak merah apa jawabannya? Ini harus Kapak merah, siapa yang dikandung Maria, Tuhan atau manusia? Itu sudah dijawab kok, Tuhan. Berarti setuju ketiga-tiganya mengatakan Tuhan, betul? Betul. Oke. Apa? Nih, dengar dulu. Yang jadi intinya yang dikandung Kamu kan tanya kita, kalau kamu narasi sendiri. Iya, kan aku nanya yang dikandung Maria Tuhan atau manusia, kalian jawab bertiga Tuhan, betul? Iya, ini. Kamu dengar dulu. Iya, makanya saya lanjutkan. Sebentar, ntar kamu potong. Saya lanjutkan pertanyaan saya. Yang dilahirkan ke dunia oleh Bunda Maria Tuhan atau manusia? Tuhan yang menjelma jadi manusia. Kolose 2 ayat 9, karena di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan. Tuhan, setelah Tuhan menjelma menjadi manusia, apakah manusia itu adalah Tuhan? 100% Tuhan atau ada bagi-bagiannya yang lain? Kan udah dijawab barusan Kolose 2 ayat 9. Ya, berarti Tuhan menjelma menjadi manusia, begitu? Ya, sepenuhnya Tuhan. Apakah manusia itu maha kuasa atau tidak? Kalau manusia enggak, tapi kalau Tuhan mau menjelma menjadi manusia, kamu percaya enggak? Sekarang saya tanya kamu. Yesus itu Tuhan atau manusia? Pertanyaan saya, jawab.
Kalau Tuhan menjelma jadi manusia, kamu percaya nggak? Sekarang saya tanya kamu. Saya nggak percaya Tuhan menjelma sama manusia. Saya mau bertanya sama kamu, Yesus itu ketika dilahirkan atau ketika di dunia ini, dia itu Tuhan atau hanya utusan? Tuhan. Oke, ketika Yesus mati di kayu salib, itu yang mati Tuhan atau manusia? Ya Tuhan yang menjelma jadi manusia. Jadi Tuhan kamu mati. Kebodohan kamu nanya enggak. Jadi Tuhan kamu mati. Ya enggak masalah. Sebab pemerintahan tentang ya, oke, kamu diam dulu. Aku tanya sama kamu, sama teman kamu ya, giliran Pak Eka. Kamu diam, gantian ngomong. Pak Eka, kamu setuju nggak? Kau giliran kau hargai teman kau bertiga ini. Pak Eka, kamu setuju nggak Tuhanmu mati? Mati tapi bangkit lagi. Berarti kamu mengakui Tuhanmu mati, betul? Ya, mati tapi bangkit lagi. Iya, oke, aku udah tahu jawabannya, Tuhanmu mati. Sekarang Kapak Merah, kamu setuju nggak Tuhanmu mati, Kapak Merah? Tuhan kok mati loh, bodoh banget kamu Islam. Ya, yang kamu kata-katain itu temanmu 2 orang. Kau kata Papa Eka. Tunggu dulu, Papa Eka. Kata Kapak Merah, Tuhan kok mati, bodoh banget katanya gitu. Nah, kalian bertiga, 2 orang setuju Tuhannya mati. Kapak Merah mengatakan kok Tuhan mati. Nih, sebentar saya jawab sama kamu ya. Yang benar yang mana ini? Sebentar, yang benar yang mana? Sebentar ya, Bapak Eka sama Bapak Kapak Merah, saya mohon izin, saya harus jelasin. Enggak, tolong, enggak. Kamu ini disangka loh sama temanmu. Ya, lah, kata temanmu Tuhan kok mati. Sekarang kamu kasih tahu ke Kapak Merah, gini loh Kapak, kenapa Tuhan kita itu mati karena begini. Kamu kasih tahu dia ini berbahaya ini. Kamu ini dipermalukan sama Kapak Merah. Sebentar. Kau udah dipermalukan sama temanmu, ajarin itu temanmu Wahyu 1 ayat 18, meskipun aku pernah mati, tetapi lihatlah aku hidup sekarang sampai selama-lamanya. Nah, Kapak diam dulu, Kapak Merah. Katanya Tuhanmu benar-benar mati nih, Kapak Merah. Diam dulu, aku mau pulang ke tempat temanmu ini. Kau ini dipermalukan, aku mau membenarkan kamu. Aku bela kamu, benar. Kamu nggak ngerti apa-apa, ya? Kamu itu goblok. Iya, dengar. Wah, beneran Kapak Merah itu mungkin nggak ngerti apa-apa. Kapak, ini kata temanmu ini, Tuhan kamu mati katanya. Gimana itu ceritanya bisa begitu? Tolong membuka mute-nya. Kok bisa mati Tuhanmu? Kapak Merah. Tuhan mati itu kamu. Lah, kok aku bukan Tuhan. Kamu setuju nggak jika Tuhan kamu mati? Aku nanya doang. Lari, gugur 1. Tuhan itu hidup. Tuhan itu hidup, nggak pernah mati. Enggak. Nah, Papa Eka, Tuhanmu gimana ini? Kata Bang Kapak Merah, Tuhan kamu itu nggak pernah mati. Kata kamu mati Tuhanmu. Yang mana yang benar? Papa Eka. Ya. Kata si Kapak Merah, Tuhan kamu itu nggak pernah mati. Kenapa diturunin? Kau yang kabur, kucluk. Orang lagi ngomong kau kabur. Saya mencet kata-kata ini dong. Saya mencet ini kabur. Ini saya nggak mencet apa-apa, langsung keluar. Kalau ada yang ngekick, ada tulisannya dikeluarkan, diputuskan oleh moderator atau hostnya sendiri. Langsung keluar begitu? Ya, HP kau itu mito. Belilah yang mahal. Papa Eka, jadi kamu dulu. Om Zul, kata Kapak Merah itu Tuhan kamu nggak pernah mati, sedangkan kamu bilang Tuhan kamu mati. Kamu ini kenapa bisa berbeda? Padahal sama-sama Oten. Gimana ini? Kamu jangan ngajarin kami lagi. Kamu kan bertanya. Benar kan Tuhan kamu mati, Om Zul? Sekarang kamu yang nanya sama Kapak Merah. Benar kamu